Bab 501, aku berterima kasih kepada dewa manapun atas jiwaku yang tak terkalahkan. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Kakak, teriak Putri Ayla sambil berlari ke arah Pangeran Alarik yang telah terhempas oleh mantra yang diucapkan oleh peri ajaib. Kau adalah putra mahkota dinasti Zelan. Peri ajaib itu mencibir. Menyedihkan. Jangan seperti itu, komentar peri ajaib lainnya dari samping. Dia tetaplah putra mahkota. Jika kita menangkapnya, kita akan mendapatkan pahala dari komandan. Selain itu, gadis di sampingnya juga tidak buruk. Aku pilih dia, kau dapatkan putra mahkota. Apa kau belum puas dengan gadis manusia? Kau sudah hampir meniduri lebih dari 100 dari mereka. Bagaimana wanita-wanita itu bisa dibandingkan dengan seorang putri? Jangan khawatir, setelah aku selesai dengannya, kau bisa bermain dengannya selanjutnya. Kedengarannya bagus. Aku akan menerima tawaranmu. Putri Ayla mengabaikan kedua peri itu dan memfokuskan perhatiannya pada kakaknya. Dia menggunakan sihir kehidupannya untuk menyembuhkan luka-lukanya, dan memastikan bahwa hidupnya tidak akan lagi dalam bahaya. Si ajaib peri yang memanggil Putri Ayla bersiul ketika dia melihat dia menggunakan sihir kehidupan. Itu adalah sihir yang langka, bahkan di antara para peri. Seseorang yang terlahir dengan sihir ini akan dikirim ke hutan tempat para spiritualis mereka tinggal, untuk dilatih sebagai penyembuh. Si ajaib peri lainnya mendesah ketika dia melihat ini. Jika dia punya pilihan antara putra mahkota Alarik dan Putri Ayla, dia pasti akan memilih yang terakhir. Baginya, kehidupan putra mahkota tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penyihir kehidupan yang berbakat. Sementara ini terjadi, pertempuran Raja Minos dan Draum telah mencapai klimaksnya. Golem kuno memainkan trik kotor dan menyerang salah satu Minotaur yang secara tidak sengaja berkeliaran di jalur pertempuran mereka. Raja Minos tentu saja melakukan yang terbaik untuk melindungi rakyatnya, dan di sanalah golem kuno memberinya pukulan telak yang melukainya dengan parah. Raja Minotaur menggertakkan giginya saat dia menghancurkan tombak bumi yang telah menancap di dadanya. Untungnya, benda itu tidak mengenai jantungnya, tetapi gerakannya melambat karenanya. Draum memanfaatkan ini untuk keuntungannya dan segera menghajar Raja Minos. Eskalor mendecak lidahnya saat melihat ini, sementara Zipon hanya menggelengkan kepalanya. Enero, dan wanita berambut ungu mendengus, sementara remaja laki-laki itu hanya tersenyum jahat. Terlepas dari bagaimana hal itu terjadi, hasilnya sudah jelas. Draum melemparkan Raja Minos ke pusat kota. Raja Minotaur itu jatuh ke tanah dan menciptakan kawah, mengirimkan debu dan puing-puing beterbangan kemana-mana. Perang ini sudah berakhir, teriak Draum. Menyerah atau P. Golem kuno itu tidak dapat menyelesaikan kata-katanya karena suara keras menyebar di seluruh medan perang. Mula-mula mereka mengira itu hanya suara acak yang digunakan para pembela untuk menakut-nakuti mereka. Akan tetapi, mereka kemudian menyadari bahwa ada pola tertentu pada suara yang menyerupai musik itu. Ya, itu adalah sejenis musik. Musik yang membuat siapapun yang mendengarnya merasakan ketegangan. Draum dan para penjaga lainnya menyipitkan mata saat mereka melihat ke arah kastil. Tiba-tiba, suara yang kuat dan tak kenal ampun bergema di seluruh kota Gladiolus. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Dari kegelapan yang menyelimutiku, hitam seperti lubang dari kutub ke kutub. Aku bersyukur kepada Tuhan manapun, atas jiwaku yang tak terkalahkan. William menuruni tangga menuju istana dengan langkah yang teratur saat dia menatap tanpa rasa takut ke kota yang dipenuhi asap yang telah hancur. Dalam cengkeraman keadaan yang buruk, aku tidak meringis atau berteriak keras, kata William sambil terus menuruni tangga. Di bawah pukulan-pukulan kebetulan, kepalaku berdarah, tetapi tidak tertunduk. Ekspresi Putri Sidoni dan Morgana berubah saat mereka mengamati kekasih mereka. Dengan pandangan sekilas, mereka dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang sangat berbeda tentang William. Namun, mereka tidak dapat memastikan apa itu. Yang mereka tahu hanyalah bahwa orang yang mereka cintai telah kembali, dan datang untuk menyelamatkan orang-orang yang penting baginya. William terus berjalan, tanpa hambatan saat ia mengutip sisa puisi yang telah meninggalkan kesan padanya di bumi. Sebuah puisi yang telah memberinya harapan ketika semuanya telah hilang. Di balik tempat penuh amarah dan air mata ini, hanya kengerian bayangan yang tampak. Namun ancaman tahun-tahun itu, menemukan dan akan menemukanku tanpa rasa takut. Portal yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakangnya, dan di langit. Mereka menerangi sekeliling dengan cahaya terang, namun,
Portal yang keluar darinya, membuat semua orang menggigil tak percaya. Bahkan para penjaga benua bulan perak tersentak karena tekanan yang turun pada mereka setara dengan kekuatan mereka saat ini. Tidak masalah seberapa sempit gerbangnya, seberapa penuh hukuman bulungan itu. William mengangkat tongkat kerajaan di tangan kirinya dan mengarahkannya ke Draum yang mengambil peran sebagai pemimpin penyerbu peri. Karena akulah penguasa takdirku, William menyatakan. Akulah kapten jiwaku. Puisi ini disebut Invictus oleh William Ernest Henley. Seekor sapi raksasa dengan kulit biru tua berdiri tepat di belakang William. Api biru keluar dari mata, bahu, tangan, dan kakinya. Ia mengeluarkan raungan dahsyat yang menyebar jauh dan lebar. Elandor, yang berdiri di tengah pasukan peri, gemetar saat mengenali sapi raksasa yang berdiri di belakang William. Bagaimana mungkin dia bisa melupakan makhluk itu? Komandan peri memiliki inti milenium di dalam cincin penyimpanannya. Ercitu mengangkat tangannya. Tiba-tiba, cincin penyimpanan Blade Master yang telah membunuhnya bersinar sebentar. Beberapa saat kemudian, kapak perang raksasa yang terbuat dari adamantium terbang keluar darinya. Kapak itu melaju lurus hingga ditangkap oleh tangan yang besar dan kuat. Naga tulang yang membawa ksatria kematian jahat, Grim Nightmare Revenant, dan Arcane Spectral League melayang di atas William. Arcane Spectral League melirik sekelilingnya dan api biru yang bersinar di rongga matanya yang cekung berubah menjadi merah. Tidak bisa dimaafkan, kata Arcane Spectral League dengan kemarahan yang tak tersamar. Dia adalah raja pertama kerajaan Helan, jadi mustahil baginya untuk tidak mengenali kerajaan yang telah dibangunnya. League itu melotot ke arah para peri, tetapi tidak langsung menyerang mereka. Dia bukanlah komandan pasukan ini. Orang yang akan memberi perintah, adalah orang yang memegang tongkat kerajaan yang memimpin seluruh legiun mayat hidup. Nakelave terkekeh jahat saat mengangkat tombaknya dan mengarahkannya ke para peri. Salah satu ras yang pernah dilawannya selama era para dewa adalah para peri. Mereka adalah salah satu ras yang pernah bersatu melawan manusia, ribuan tahun yang lalu. Melihat musuh-musuh lamanya, iblis laut yang telah terperangkap di tanah abadi kini merasa gembira. Sama seperti Arcane Spectral League, ia menahan diri untuk pembantaian yang akan segera terjadi. William mengangkat tangan kanannya, dan 4 cahaya berwarna-warni terbang ke arah tubuhnya. Ia telah memanggil Wendy, Ashe, Thor, dan Ragnar kembali ke wilayah 1000 binatang di mana mereka akan aman dari pertempuran putaran kedua yang akan segera terjadi. Meskipun mereka terluka, sistem telah meyakinkannya bahwa nyawa mereka tidak dalam bahaya. Atas hal ini, William bersyukur. Si peri setengah itu kemudian melirik dia yang dengan lemah memanggilnya dari jauh. ST bersandar di tubuhnya saat ia menatap William dengan ekspresi lega. "Apakah kau ingin tinggal?" tanya William. ST menganggukkan kepalanya. "Aku ingin melihat akhirnya." William mengangguk sebentar sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke arah musuh-musuhnya. Dia tidak mencoba menghalangi keputusan ST. Karena kekasihnya ingin melihat bagaimana perang ini akan berakhir, dia akan membiarkan ST menyaksikan semuanya, sambil duduk di kursi barisan depan. William mengamati wajah para peri sebelum berhenti di golem kuno. William harus mengakui bahwa Draum telah memberinya banyak sakit kepala di masa lalu. Begitulah kuatnya pelindung peri. Kemudian, 2 pelindung lagi muncul yang telah sepenuhnya membalikkan keadaan pertempuran demi keuntungan para peri. Bocah berambut merah itu terkekeh. Keberadaan yang dulu menakutkan yang telah memaksanya ke sudut, sekarang seperti serangga di matanya. Serangga yang telah lama ingin dia hancurkan di bawah kakinya. "Kau bilang beberapa saat lalu agar semua orang menyerah, atau mati, kan?" William mencibir pada Draum. "Jangan khawatir, aku tidak akan memintamu untuk menyerah." William menyalurkan keinginannya ke tongkat Malachai sebelum senyum jahat muncul di wajahnya. "Katakan padaku, dasar peri bajingan," kata William dengan nada menggoda. "Apa kau ingin mencoba mati sekali?" 3 Goliath, Monstrous Skeleton Sovereign, Giant Slaying Draugr, dan Nakelave, menjulang tinggi di samping William. Mereka hanya berdiri di sana, seperti 3 gunung tinggi, tetapi itu lebih dari cukup untuk membuat ekspresi para elf menjadi pucat. Portal di atas kepala William, dan di depannya, masih aktif saat ratusan ribu prajurit undead berbaris maju. Seperti yang telah dikatakan sistem kepadanya sebelumnya, mereka berjumlah lebih dari 20 juta. Jumlah yang telah melampaui pasukan elf, dan sampai batas tertentu, pasukan kekaisaran Kreator juga. Aku memanggil para pahlawan, yang namanya telah dilupakan,
kata William lembut saat para prajurit undead semua mengangkat senjata mereka untuk mengakui kata-katanya. Di era di mana harapan langka, dan banyak yang bersedih. Ketika semua harapan hilang, dan kemenangan tidak terlihat. Itulah saat ketika umat manusia menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Ratusan ribu cahaya melesat keluar dari dada William saat mereka mendarat di medan perang. Semua anggota suku Minotaur yang telah tewas dalam pertempuran, dan mereka yang telah dipanggil kembali ke dalam wilayah 1000 binatang miliknya, sekali lagi muncul di medan perang. Mirip dengan Ercitu, mereka semua memiliki kulit biru tua. Mata dan bagian tubuh mereka berkobar dengan api kebiruan yang menakutkan saat mereka menatap musuh yang telah merenggut nyawa mereka. Anehnya, bukan hanya para Minotaur yang muncul. Para peri dan manusia juga ada di sana. Mereka telah berubah menjadi mayat hidup yang bangkit kembali, dan memiliki ciri-ciri yang sama dengan ras Minotaur. Para peri menggigil saat mereka menyadari beberapa rekan mereka yang gugur telah bangkit kembali dari tempat mereka jatuh. Hanya saja kali ini, mereka bertarung di pihak manusia. Kata-kata Williams bergema keras di sekitarnya saat dia membangkitkan orang mati dari tidur mereka untuk berjuang di pihaknya. Ayo, para prajurit pemberani di masa lalu, perintah William. Monster berlimpah, dan lihatlah perang. Tunjukkan kepada mereka kekuatan mereka yang terlupakan. Buat mereka melihat kesalahan jalan yang telah mereka lalui. William melambaikan tongkat kerajaannya sekali dan semua mayat hidup mengambil posisi bertarung. Bunuh, perintah William. Kirim para elf jahat ini dan para penjaga mereka ke akhirat. Tunjukkan kepada mereka murka orang benar. Nakelave meraung dan menyerbu ke depan. Giant Skeleton dan Draugur berlari di belakangnya dan tanah bergetar di belakang mereka. Arcane Spectral League mendesak naganya dan berdiri di antara Drakon Nalsrik dan dia. League itu melirik ST sekilas sebelum menghadapi Guardian Beast di depannya. Apakah menyenangkan menggertak anak-anak? Raja pertama Kerajaan Helan bertanya. Kau tidak perlu menjawab, aku akan memotong-motong tubuhmu dan menggunakannya sebagai bahan percobaanku. Meskipun ia telah berubah menjadi Lik setelah menyentuh tongkat Malachai, dan telah berada di dalam tanah abadi sejak saat itu, ia masih memiliki perasaan yang kuat terhadap kerajaan yang telah didirikannya. Drakon Nalsrik merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya datang dari Arcane Spectral League yang kebenciannya terhadapnya terlihat jelas. Namun, ia juga mengerti bahwa mereka sedang berperang dan wajar saja jika Lik tidak menyukainya. Aku tidak keberatan membunuhmu 2 kali, Lik, jawab Nalsrik. Aku akan menggiling tulangmu dan menggunakannya sebagai pupuk. Lik terkekeh saat mengangkat tongkat sihirnya. Bicara itu murahan, sekarang saatnya untuk bertindak. Beberapa sinar kegelapan melesat dari tongkatnya seperti sinar laser. Raja Ular bersayap melemparkan penghalang sihir untuk melindungi dirinya dari serangan itu, tetapi yang mengejutkannya, sinar kegelapan itu menembus penghalangnya, dan membuatnya benar-benar lengah. Teriakan kesakitan meletus dari bibir Nalsrik saat sihir mayat hidup Lik merobek sisik naganya dan melarutkan dagingnya. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti ini, dan dia segera mundur ke jarak yang aman untuk menyembuhkan luka-lukanya. Sama seperti cacing tanah yang ditaburi sedikit garam, goda Lik. Apakah sakit? Jangan khawatir, masih ada lagi yang bisa kulakukan. Naga undead mengepakkan sayapnya dan mengejar. Arcane Spectral League telah memastikan identitas ST dan karena itu, dia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tubuh Draum menghantam keras ke arah formasi peri, melukai para peri yang kurang beruntung karena berada di tempat yang sama saat dia mendarat. Kuda Nakelave meringkik jijik saat menyerang pseudo demigod yang ingin diinjaknya. Kasogonaga, yang telah bertarung bersama Psoglaf menatap iblis laut dengan keterkejutan yang tulus. Itu benar-benar Nakelave. Kasogonaga tersentak saat kekejian raksasa itu mengamuk di dalam pasukan peri yang tidak teratur. Setelah keterkejutan berlalu, senyum jahat muncul di wajah Kasogonaga. Ada beberapa kejadian ketika ia bertarung berdampingan dengan Nakelave selama era para dewa. Trenggiling berwarna pelangi itu tahu betapa kuatnya ia, jadi ia memiliki ekspresi puas di wajahnya saat ia sekali lagi berubah menjadi bola penghancur berwarna pelangi berduri yang haus darah. Psoglaf mencibir para peri yang telah kehilangan ketenangan mereka. Doppelgangernya terus mengikuti Kasogonaga untuk memastikan bahwa Trenggiling itu tidak akan menyelidiki terlalu dalam barisan musuh lagi. Setelah insiden dengan Ercitu, Kasogonaga telah belajar dari kesalahannya dan tetap berada dalam batasan yang wajar. Tepat saat ketiganya berhadapan dengan banyak musuh,
seekor naga perunggu melesat turun dari langit. Sasarannya adalah dua binatang buas yang telah menciptakan banyak korban karena kerja sama mereka. Naga perunggu itu membuka mulutnya dan melepaskan napas naga ke arah anjing iblis yang baru saja selesai membunuh dua elf secara berurutan. Sial, Kasogo Naga mengumpat dengan keras. Ia bersiap menghadapi benturan karena naga itu telah menyerangnya dari titik buta. Ia tidak dapat menghindar, atau memasang penghalang pelindung karena tidak ada waktu untuk itu. Tepat sebelum napas naga mengenai anjing iblis, sebuah bayangan raksasa menutupinya. Api yang membakar melesat melewati sisip Soglaf saat seekor sapi raksasa berdiri di depannya, melindunginya dari salah satu jurus terkuat naga itu. Ercitu berdiri tegak saat api biru meletus dari mulutnya, bertabrakan dengan napas naga itu. Kedua serangan itu saling meniadakan. Naga perunggu hendak terbang ke langit untuk melarikan diri, tetapi sebuah kapak raksasa terbang di udara dan memotong sebagian pangkal sayapnya, mencegahnya terbang menjauh. Naga itu menjerit kesakitan saat mencoba menstabilkan tubuhnya dari udara, tetapi Ercitu tidak memberinya kesempatan itu. Sapi raksasa memanggil kapaknya kembali dan melemparkannya sekali lagi. Kali ini, ia memotong sayap naga perunggu sepenuhnya, membuatnya jatuh ke tanah. Ercitu sekali lagi memanggil kapaknya saat berlari menuju naga yang jatuh. Begitu dekat, Ercitu melompat ke udara dan membanting naga itu dengan sekuat tenaga. Tubuh naga perunggu itu kokoh, jadi tidak menerima banyak kerusakan dari serangan Ercitu. Namun, motif sebenarnya sapi raksasa adalah untuk menjepit naga itu, karena senjatanya menebasnya hingga berkeping-keping. Kapak adamantium turun dengan marah ke leher naga, mengirimkan percikan api ke segala arah. Naga itu meraung kesakitan saat kapak adamantium menancapkan bilahnya beberapa inci ke lehernya. Ercitu tidak mengalah dalam serangannya dan terus menebas kapaknya, dengan maksud untuk memenggal kepala naga itu sepenuhnya. Ketika kepala naga itu akhirnya terpotong dari tubuhnya, cambuk kegelapan melilitnya. Soglaf menarik kepala itu ke arahnya dan dengan senang hati menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya. Inti milenium naga itu terletak di kepalanya, jadi Soglaf tidak berniat melepaskannya. Ercitu, apakah itu benar-benar kamu? Tanya Soglaf sambil menatap sapi raksasa yang kesal di depannya. Ya, jawab Ercitu melalui telepati. Soglaf tidak tahu mengapa, tetapi ia merasa lega setelah mendengar konfirmasi dari temannya. Ia mengira sapi raksasa di depannya hanyalah sekam kosong yang telah dihidupkan kembali oleh William menggunakan sihir mayat hidup. Mengetahui bahwa temannya masih hidup, atau lebih tepatnya, mati, tetapi masih hidup, kemarahan anjing iblis berkurang drastis saat ia berlari menuju doppelgangernya, dan terenggiling berwarna pelangi, yang tertawa terbahak-bahak saat membantai sebanyak mungkin peri. Bagian yang menakutkan adalah, setiap kali peri mati, mereka akan segera bangkit sebagai prajurit mayat hidup. Praktik yang tidak suci ini membuat para peri gelisah dan membuat mereka merasa putus asa. Elandor tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum tempat di mana ia berada akan diserbu, jadi ia dengan tegas memberi perintah untuk mundur. Pasukan garis depan, tahan mereka, perintah Elandor. Pasukan garis belakang bersiap untuk melindungi jalan mundur kita. Sedikit demi sedikit, pasukan peri berhasil dipukul mundur. Bahkan tidak butuh waktu setengah jam sebelum mereka semua benar-benar meninggalkan sekitar kota. Escalor dan Zipon tidak lagi menonton saat mereka melakukan yang terbaik untuk melindungi jalan mundur para peri. Sayangnya, Grim Nightmare Revenant dan Diabolical Death Knight terlibat dalam pertarungan 1 lawan 1, memberikan dua Giant, The Monstrous Skeleton Sovereign dan Giant Slaying Draugr kebebasan untuk membantai para elf sesuka hati mereka. Penerus saat ini terkunci dalam pertempuran dengan Jekyll, dan kali ini, Jekyll lah yang berada di atas angin. Dia tidak dapat menangkap Killin selama pertempuran mereka sebelumnya karena yang terakhir telah menggunakan serangan jarak jauh untuk membombardirnya dengan baut petir. Killin yang telah kehilangan sebagian besar kekuatannya telah memilih untuk pertarungan jarak jauh. Enru tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Jekyll dari jarak dekat, jadi dia menggunakan serangan murah untuk mengganggu Taoti dari jauh. Semua itu berakhir ketika William dan pasukan mayat hidupnya muncul. Untuk beberapa alasan, Killin tidak dapat menggunakan kecepatannya yang luar biasa untuk melarikan diri, dan hanya terbang dengan kecepatan normalnya. Enru melotot penuh kebencian pada William karena dia tahu bahwa penindasan yang kuat ini datang darinya. Half-elf itu menyadari bahwa Killin sedang melotot ke arahnya, jadi dia melakukan apa yang harus dia lakukan dan melambaikan tangan kembali ke Enru sambil tersenyum.
Qilin hampir menyemburkan darah karena ketidakberdayaan half-elf yang telah mengganggu pertarungannya melawan Jekyll. Karena sedikit kehilangan konsentrasi, ekor besar menamparkan sisi kepalanya, dan membuatnya jatuh ke arah rumah-rumah di dekat bagian timur kota. Raja Minos telah menerima perawatan dari William dan telah bergabung kembali dalam pertempuran melawan Qilin dan naga yang menjadi ancaman bagi ras Minotaur. Meskipun dia merasa kesal karena Naklave telah mengambil mangsanya, dia juga tidak ingin main-main dengan iblis laut. Dia telah melihat dengan sekali pandang bahwa dia bukan tandingan iblis. Karena itu masalahnya, dia kemudian memfokuskan perhatiannya pada ancaman lain di medan perang dan mencabut nyawa mereka satu persatu. Untuk setiap Qilin dan naga yang jatuh, seringai di wajah William melebar. Dengan lambaian tongkatnya, binatang ajaib ini dihidupkan kembali dan memamerkan taring mereka di pasukan peri. Setiap menit yang berlalu, ribuan orang mati. Setiap menit kemudian, ribuan mayat hidup lahir. Tongkat Malacai bersinar menakutkan di tangan William saat dia berdiri di belakang naga tulang. Legiun binatang William ingin bergabung dalam pertempuran, tetapi William mencegah mereka melakukannya. Hanya Raja Minos, Minotaur Revenants, Kasogonaga, dan Psoglaf yang diberi izin untuk terus bertarung. Minotaur Revenants adalah ras Minotaur yang sekali lagi dihidupkan kembali oleh William untuk bertarung di pihaknya. Ercitu adalah salah satunya. Half-elf tidak ingin melihat anggota legionnya mempertaruhkan nyawa mereka sekarang karena pasukan mayat hidup berada di bawah komandonya. Meskipun ia dapat menghidupkan mereka kembali sebagai mayat hidup, William tahu bahwa mereka tidak akan sama seperti saat mereka masih hidup. Selain itu, bahkan jika prajurit kerangka hancur berkeping-keping, selama ia memegang tongkat Malacai, tulang-tulang yang patah itu akan menempel kembali dan terus bertarung. Sederhananya, kawanan dan legiun William tidak perlu mempertaruhkan nyawa mereka dalam pertempuran yang didominasi oleh mayat hidup, yang jumlahnya terus meningkat, karena nyawa para peri dan binatang ajaib mereka, dibantai seperti rumput di dataran terbuka. Ini bukan lagi perang, ini pembantaian. Putri Eowyn bergumam ketakutan saat menatap Naklave, yang bagaikan dewa yang mengayunkan tombaknya untuk menghancurkan golem kuno menjadi pecahan-pecahan batu. Para peri memaksa diri untuk tidak berteriak ketakutan saat pelindung mereka hancur di hadapan mereka. Mereka kemudian menatap monster yang menjulang tinggi di atas mereka, yang kini telah mengarahkan pandangannya pada target baru, yaitu para peri. Hentikan dia, perintah Putri Eowyn. Hentikan dia dengan segala cara. Kedua Blade Master yang bertugas sebagai pengawal Putri Eowyn saling melirik sebelum memutuskan. Mereka memanggil senjata dan baju zirah mereka sebelum menyerang Pseudo-Demigod yang baru saja melenyapkan pelindung mereka. Meskipun keduanya tahu bahwa mereka bukan tandingannya, mereka tidak mungkin berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa saat anggota ras mereka dibantai tanpa ampun. Mati, monster, salah satu Blade Master, berteriak saat pedang di tangannya bersinar terang. Crescent Flash, pedang cahaya sepanjang 5 meter menebas iblis yang membelakangi Blade Master. Pedang itu memotong lengan kanan Naklave dari tubuhnya, yang membuat para elf yang mengelilinginya bersorak. Namun, apa yang terjadi selanjutnya langsung membuat mereka putus asa. Lengan kanan yang terputus yang tergeletak di tanah dengan santai terbang di udara dan menempel kembali ke tubuh Naklave. Iblis laut kemudian menoleh untuk melihat Blade Master dengan senyum menggoda. Tubuh Blade Master menjadi kaku dan tidak bisa digerakkan karena tatapan jahat Naklave. Meskipun Blade Master memiliki pangkat Saint, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keberadaan yang telah bertarung melawan demigods selama era para dewa. Dengan tusukan sederhana, tombak Naklave menembus dada Blade Master, membunuhnya seketika. Kemudian terkekeh dan melemparkan tubuh itu ke samping seolah-olah baru saja membunuh elf acak. Tawa iblis telah mencengkeram hati para elf dan membuat mereka merasa putus asa. Beberapa dari mereka bahkan mulai berpikir bahwa ini semua adalah mimpi. Mimpi buruk yang mengerikan yang harus mereka hindari, atau mereka akan mati dalam tidur mereka. Draum, yang telah mereformasi dirinya sendiri, menghantamkan tubuhnya ke arah monster yang kejahatannya tidak mengenal batas. Golem kuno memanggil kekuatan bumi untuk menjebak Naklave di penjara bumi. Tanah itu menjawab panggilan Draum dan bangkit untuk membungkus dirinya sendiri di tubuh monster itu. Segera, iblis telah terperangkap dengan kuat di penjara batu, membentuk gunung kecil di tengah medan perang. Elandor dan Patriark baru saja menghela napas lega ketika ledakan kuat meletus di depan mereka. Gunung batu meletus bagaikan gunung berapi dan melemparkan batu serta tanah ke segala arah.
Sesaat kemudian, Draum terlempar oleh hantaman dahsyat yang meletus dari ujung tombak Naklave. Draum tidak tahu bahwa ia telah menginjak ranjau darat ketika memutuskan untuk memenjarakan monster itu di kubah tanah dan batu. Naklave benci di penjara. Karena para demigod tidak mampu menahannya, mereka memutuskan untuk meminta bantuan para dewa untuk menghadapinya. Dewa bumi bangkit untuk mengikat Naklave dengan bumi, tetapi seperti yang terjadi pada usaha Draum, usahanya berakhir dengan kegagalan. Hanya dewa laut yang berhasil menjebak Naklave secara efektif di kedalaman lautan. Namun, jebakan itu pun hanya bertahan selama beberapa bulan. Ketika Naklave keluar dari penjara airnya, ia menjadi lebih marah, dan kali ini, ia mengamuk hingga ras raksasa hampir musnah dari muka dunia. Para dewa kemudian tahu bahwa monster itu tidak suka diikat dan setiap upaya hanya membuatnya semakin kuat dan semakin marah. Begitulah Naklave mendapat gelar Iblis Laut, karena saat ia bangkit dari lautan, ia telah sepenuhnya menjadi iblis yang tidak ada seorang pun di dunia Hestia berani melawannya. Mata Naklave berubah menjadi merah darah saat ia menyerang Draum yang gagal menghentikannya. Dengan tusukan tombaknya, golem kuno itu sekali lagi hancur. Setelah menghancurkan targetnya, ia menyapu sekelilingnya, mengiris tubuh para elf dalam jarak 30 meter di sekitarnya menjadi dua. Demi Dewi, salah satu patriark terkesiap saat iblis melotot ke arah mereka. Elandor dan Seval juga merasakan tatapan iblis dan itu memenuhi hati mereka dengan ketakutan. Tepat pada saat itu, seekor ular bersayap yang penuh dengan lubang berdarah di sayap dan tubuhnya, jatuh dari langit. Sebelum para elf sempat bereaksi terhadap perkembangan baru ini, seekor naga emas dan seekor rusa raksasa juga jatuh dari langit. Salah satu sayap naga emas terkoyak, dan rusa raksasa itu kehilangan salah satu tanduknya, meninggalkan luka berdarah di kepalanya. Semuanya menjadi sunyi saat para elf melihat ke bawah pada para pelindung mereka yang jatuh dengan ekspresi pucat. Tiba-tiba, terdengar isak tangis pelan. Salah satu elf remaja akhirnya kehilangan ketenangannya dan menangis. Inilah percikan yang memulai segalanya. Para prajurit elf yang berada di garis depan perang memunggungi musuh-musuh mereka dan mulai melarikan diri dengan panik. Para wanita berteriak putus asa saat histeria massal menyebar di seluruh barisan elf. Berhenti berlari, teriak Elandor. Para pembelot akan dibunuh di tempat. Suaranya keras, tetapi tidak ada yang peduli dengan perintahnya. Di hadapan keberadaan yang bahkan telah mengalahkan para pelindung mereka, peran apa yang harus dimainkan oleh umpan meriam belaka? Dalam upaya putus asa untuk memulihkan ketertiban di antara barisan mereka, Elandor memasang anak panah di busurnya dan menembak salah satu desertir yang lari dari posnya. Anak panahnya melesat lurus dan tepat dan menancap di kepala elf itu, membunuhnya seketika. Namun, itu adalah kesalahan. Kesalahan yang sangat besar. 15 detik bahkan belum berlalu sejak elf itu jatuh ke tanah ketika sekali lagi berdiri. Matanya yang menyala dalam cahaya kebiruan menatap Elandor dengan anak panah yang masih menancap di dahinya. Kemudian ia berteriak parau sebelum menyerang elf terdekat, menggigit lehernya dengan giginya. Meskipun ini bukan pertama kalinya mereka melihat adegan ini terjadi, cara elf itu mati berbeda. Mereka tidak mati karena bilah musuh, tetapi di tangan komandan elf mereka sendiri. Fangward kemudian menatap Elandor dengan amarah yang tak tersamar. Mereka sudah kehilangan akal sehat karena kegilaan yang terjadi di sekitar mereka, tetapi melihat orang-orang sejenis mereka sendiri, dibunuh oleh komandan mereka, dan kemudian berubah menjadi mayat hidup membuat mereka merasa bahwa mereka hanyalah pion sekali pakai yang dapat dibuang kapan saja. Sementara, pikiran mereka dalam keadaan bingung, sebuah suara lembut yang menawarkan cabang zaitun mencapai telinga mereka. Mereka yang tidak ingin mati, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup, kata seorang half-elf yang rambut merahnya bergoyang tertiup angin dengan penuh belas kasihan. Siapapun yang dapat membawa Elandor kepadaku hidup-hidup akan diampuni. Bukan hanya dia, tetapi juga para leluhur ras elf. Aku berjanji di wajahku yang tampan bahwa mereka yang mengindahkan perintahku tidak akan mati hari ini. Ini adalah dasar siapa cepat dia dapat. Untuk setiap leluhur yang kau tangkap, aku bersedia mengampuni 20 orang. Sedangkan untuk komandan elf, aku bersedia mengampuni 50 orang. Ada 6 leluhur di sini, jadi jumlahnya 120 orang. Jika kau menambahkan Elandor, jumlahnya akan menjadi 170. Menurut perkiraan kasarku, masih ada lebih dari 2 juta elf yang tersisa, di antara 2 juta itu, aku hanya akan menyisakan 170.
William terkekeh seperti remaja laki-laki polos yang baru saja dicium oleh seorang gadis cantik. Namun, alih-alih menyebarkan kebahagiaan, ia malah menyebarkan keputusasaan ke seluruh ras elf yang berada di ambang gangguan mental. "Berhenti, kami menyerah," teriak Safel. "Kau memenangkan perang ini. Kami menerima kekalahan kami." William berhenti tertawa dan menatap Safel yang berdiri di panggung tinggi. "Jadi, bagaimana jika aku menang?" tanya William balik dengan nada menggoda. "Memangnya kenapa? Kami tidak perlu melanjutkan pertumpahan darah ini," kata Safel dengan penuh hormat dan sopan. Ia juga menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. "Kami bersedia memberi kompensasi besar kepadamu atas pelanggaran kami. Jika ada orang dari Dewan Peri yang bisa melihat tetua klan Gilwen yang mendominasi, mereka mungkin akan menggosok mata mereka karena tidak percaya." Safel tidak pernah menundukkan kepalanya, dan bertindak dengan penuh hormat kecuali saat dia berada di hadapan raja. Bahkan kepala Dewan Peri, dan ayah Arwen, Theoden, tidak menerima kata-kata sopan atau tindakan hormat dari tetua klan Gilwen yang sombong itu. Itu hanya membuktikan betapa buruknya situasi mereka. William memandang acuh tak acuh pada peri tua yang membungkuk itu sambil mengangkat kepalanya dengan arogan. "Kurasa aku sudah menyebutkan sebelumnya bahwa aku tidak akan meminta kalian untuk menyerah." Peri setengah itu berhenti sejenak saat dia membiarkan kata-katanya menggantung di udara selama beberapa saat sebelum melanjutkan pidatonya. "Maksudku, aku tidak berniat menerima segala bentuk negosiasi atau penyerahan diri," kata William dingin. "Yang ingin kulihat, adalah kalian semua mati. Kalian tidak bisa melakukan itu." Sebuah suara yang familiar terdengar di telinga William. Half-elf menoleh ke samping untuk melihat putri elf yang air matanya mengalir di sisi wajahnya. "Ini bukan sesuatu yang akan dilakukan putra sang wanita suci," teriak Putri Eowyn. "Ini bukan sesuatu yang akan dilakukan putra pahlawan kita." William terkekeh sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. "Putri, apakah menurutmu menyerang kerajaan pahlawan yang menyelamatkan rasmu adalah sesuatu yang harus dilakukan para elf? Apakah menurutmu itu adalah sesuatu yang akan dilakukan oleh mereka yang berutang budi pada keluarga kita?" "Kurasa tidak." Half-elf menatap seluruh ras elf dengan jijik dari atas naga tulangnya. "Kalian adalah penjajah dan penindas. Kalian menaklukkan tanah kami karena keserakahan dan kesombongan kalian. Apakah kalian pernah berpikir bahwa orang-orang yang kalian taklukkan suatu hari nanti akan bangkit dan mengarahkan senjata mereka ke arah kalian? Apakah kalian tidak pernah berpikir tentang kemungkinan bahwa mereka akan memberontak dan menaklukkan kalian kembali? Apakah kalian pernah berpikir bahwa pengulangan invasi ras iblis tidak akan pernah terjadi lagi?" William menggelengkan kepalanya. "Jika kalian berpikir seperti itu maka kalian semua bodoh. Sekarang, cukup bicaranya. Mereka yang ingin hidup, kalian tahu apa yang harus dilakukan. Mereka yang tidak ingin hidup, kalian bisa berdiri di samping dan menunggu kematian kalian." Legiun mayat hidup mengepung pasukan peri, tidak menyisakan ruang untuk melarikan diri. Atas perintah William, para kerangka dan prajurit mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya melangkah maju, untuk menggiring para peri dan membuat mereka saling menekan. "Hanya sedikit yang akan hidup. Apakah kalian salah satu dari sedikit yang terpilih itu?" Kata-kata jahat William menyebar ke seluruh pasukan peri saat tekad mereka goyah. Satu persatu mereka menatap Elandor, begitu pula dengan para elf patriark yang berdiri di panggung tinggi di tengah pasukan. Tidak ada yang ingin mati. Jika ada cara untuk hidup, mengapa tidak mengambilnya? Saat para peri memikirkan hal-hal ini, sebuah portal emas muncul di atas pusat pasukan peri. "Cukup!" Sebuah suara yang kuat memaksa legiun mayat hidup untuk menghentikan laju mereka. Seekor burung raksasa yang diselimuti api terbang keluar dari portal dan melayang di atas pasukan peri. "Ketahui batasmu, half-elf. Jika kau tidak menghentikan kesombonganmu, aku akan dengan senang hati memberimu pelajaran." Suara yang angkuh dan agung itu memberi harapan kepada para peri saat mereka menatap burung yang menyala-nyala yang melayang di atas kepala mereka. Phoenix Demigod, Seperon, yang bertugas sebagai pelindung para peri di benua bulan perak telah memaksakan kemunculannya menggunakan gerbang teleportasi para peri. Ia merasakan aura para pelindung melemah dan tahu bahwa mereka dalam bahaya. Karena itu, ia bergegas melintasi jarak untuk menyelamatkan mereka dari kematian yang pasti. Para peri mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka dan bersorak untuk kedatangan demigod mereka. Beberapa saat yang lalu mereka sudah merasa putus asa, sekarang setelah kepala para pelindung tiba,
mereka sekali lagi mendapatkan kembali keberanian mereka yang hampir padam seperti nyala lilin. William menatap Phoenix Agung yang menyala terang di langit. Itu seperti mercusuar harapan di tengah kegelapan yang akan bersinar selamanya. Kata-kata besar dari seekor ayam mencolok yang berani menerobos masuk ke rumah orang lain dan bahkan memiliki keberanian untuk memberitahu pemiliknya apa yang harus dilakukan. Sebuah suara geli berkata, "Apakah kamu tidak pernah mendengar pepatah, tamu melakukan apa yang diinginkan tuan rumah?" Jauh di atas pegunungan Kirintor, Takam duduk di singgasananya. Sisi wajahnya bersandar di telapak tangan kirinya. Sang penguasa yang memerintah suku utara kemudian mengangkat tangan kanannya dan seberkas cahaya biru melesat keluar darinya, melaju dengan kecepatan tinggi. "Aku tidak senang dengan sikapmu," kata Takam. "Sudah waktunya bagimu untuk tahu tempatmu." Begitu pidatonya selesai, seberkas cahaya telah tiba di medan perang. Phoenix membuka sayapnya lebar-lebar dan menciptakan perisai sihir berapi yang melindungi seluruh tubuhnya. Saat sinar itu bertabrakan dengan perisai, tidak ada ledakan yang terjadi, atau semacamnya. Sebaliknya, sinar itu menyebar ke seluruh perisai sihir, mengurung demigod benua Silvermoon dalam penjara es. Segera, rantai sihir turun dari langit dan mengikat Seperon. Beberapa retakan segera muncul di es yang saat ini menahan demigod di tempatnya. Sekilas, orang bisa tahu bahwa penjara es tidak akan bertahan lama. Namun, yang lebih mengejutkan adalah mereka melihat seseorang berdiri di atasnya sambil tersenyum. William mengeluarkan sebuah kubus saku dari cincin penyimpanannya dan menjatuhkannya di penjara es. Kubus itu segera mengembang dan menutupi seluruh kandang. Kemudian perlahan menyusut, karena percikan api dipancarkan dari seluruh tubuh kubus itu. Sistem, kurang dari aku melakukannya, lebih besar dari, kurang dari mengorbankan 100.000 poin dewa untuk mengikat demigod selama beberapa detik. Lebih besar dari, percikan api yang muncul di kubus saku menghilang saat menyusut menjadi seukuran kereta. William berdiri di atas kubus itu, dengan ekspresi serius di wajahnya. Ini adalah waktu yang kritis dan bahkan udara di sekitarnya tampak terhenti. Ini adalah momen yang menentukan, dan William menunggu dengan napas tertahan untuk hasil pertaruhannya. Draum, yang baru saja mereformasi dirinya sendiri, berteriak pada William dan menembakkan Earth Spike besar ke kubus yang telah memenjarakan Seperon. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia punya firasat buruk tentang kubus aneh yang telah memenjarakan demigod yang melindungi benua Silvermoon. William melompat dari kubus untuk menghindari serangan Draum. Saat Earth Spike menghantam Kyuup, suara retakan keras terdengar. Beberapa bagian dari Kyuup mulai hancur, memancarkan kobaran api yang mengancam akan membakarnya. Tak lama kemudian, lebih banyak retakan muncul, dan sinar cahaya yang membara melesat keluar dari retakan tersebut, yang membuat William mengerutkan kening. "Dasar bodoh yang berani menjebak seorang demigod, aku akan membakarmu menjadi abu." Teriakan Seperon yang dahsyat bergema di langit saat Kyuup itu bergetar hebat. Kyuup itu mulai pecah, dan bagian atasnya meledak terbuka, seolah-olah terkena bola meriam. "Aku akan menghabisimu," jerit Seperon. Kyuup itu sekarang mengembang dan mengancam akan meledak. Draum memiliki ekspresi puas di wajahnya saat dia mencibir pada half-elf yang berdiri di atas Bone Dragon. Begitu Seperon keluar dari kandangnya, mereka akan bekerja sama untuk memusnahkan para prajurit undead yang menyebalkan dan memajang kepala William yang terpenggal di tombak yang tajam, sebagai peringatan bagi siapa saja yang berani menentang mereka. Namun, sebelum demigod itu hendak membebaskan diri, kubus itu menghilang dari langit, membawa serta demigod itu bersamanya. Serangkaian pemberitahuan muncul di halaman status William yang membuat half-elf itu tertawa terbahak-bahak. Tawanya seperti suara kuku jari yang menggores papan tulis, yang membuat telinga Draum dan para elf kesal. "Apa yang telah kau lakukan, Escalor, yang sudah agak pulih?" bertanya dengan keras. "Di mana Seperon?" William berhenti tertawa, namun, senyum yang sangat mendominasi tersungging di wajahnya seolah-olah dia telah memenangkan lotre 1000 kali. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari ding, lebih besar dari, kurang dari demigod Seperon telah berhasil dikirim ke balai lelang para dewa lebih besar dari. Kurang dari lelang akan dimulai dalam 2 hari. Lebih besar dari. Kurang dari host telah diberi token khusus untuk menonton pelelangan di kursi VIP lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kalian mungkin bertanya-tanya dari mana dia mendapatkan poin dewa itu, kan? Kalau begitu,
Izinkan aku mengingatkan kalian tentang naga milenial tertentu yang menghilang dalam cerita. Ya, dia dijual di rumah lelang seharga 100.000 poin dewa. Sekarang kalian tahu, kalian tidak perlu khawatir tentang dia, jawab William dengan ekspresi puas. Kalian tidak akan pernah melihat demigod kalian yang berharga lagi. Ini adalah harga yang harus kalian bayar, para peri, karena telah memasuki wilayah kami tanpa izin. Awalnya, Draum tidak mempercayai kata-kata William. Seperon dan para penjaga memiliki hubungan yang kuat satu sama lain. Meskipun Seperon pasti masih hidup, karena dia adalah makhluk abadi, golem kuno tidak dapat merasakan lokasi demigod itu, tidak peduli seberapa jauh dia menggunakan indranya. Apa yang telah kalian lakukan? Tuntut Draum. Di mana dia? William menyipitkan pandangannya saat dia melihat ke bawah ke golem yang menyebalkan di tanah. Apakah kau sangat ingin bertemu dengannya? Tanya William balik sambil mengeluarkan kubus lain dari cincin penyimpanannya, dan menjabatnya di tangannya. Aku bisa melakukannya. Draum tanpa sadar mundur selangkah saat mendengar ancaman William. Ia masih tidak tahu di mana Seperon berada, tetapi ia yakin bahwa demigod itu tidak lagi berada di benua selatan maupun benua bulan perak. Seperon lenyap begitu saja, seolah-olah terlempar ke wilayah yang tidak bisa ia hindari. Sekarang, di mana aku? William dengan santai memainkan kubus di tangannya sambil memandang para peri. Ah ya, hanya 170 dari kalian yang akan hidup. Sebaiknya kalian bertindak cepat, kesabaranku terbatas. Seolah menyetujui kata-kata William, 3 monster mengerikan, dan 3 penguasa yang menunggangi naga tulang maju ke arah para peri. Nakelave terkekeh saat ia menusukkan tombaknya ke depan, membunuh selusin peri tanpa peringatan. Arcane Spectral League juga menembakkan kerucut energi dingin yang membekukan beberapa peri di tempatnya. Kemudian, ia menjentikkan jarinya yang menyebabkan para elf beku itu hancur berkeping-keping. Seperti yang bisa kau lihat, aku tidak punya waktu seharian, komentar William dari samping. Baiklah, kurasa aku bisa membiarkan legionku membunuh sepuasnya hingga hanya segelintir dari kalian yang tersisa. Kurasa aku akan mengampuni paling banyak 20 orang. Mendengar kata-kata William, prajurit skeleton bergegas menuju pasukan elf seperti segerombolan belalang. Tujuan mereka, memusnahkan pasukan elf sepenuhnya. Apa kau tidak punya belas kasihan? Zipon si rusa mencoba berdiri sambil menatap William dengan memohon. Para elf sudah menyerah. Perang ini sudah berakhir. William mendengus sambil menatap rusa penjaga peri yang mengingatkannya pada Spire. Ini belum berakhir sampai aku mengatakan ini berakhir, jawab William tegas. Aku masih bisa menutup mata terhadap tindakanmu karena kau tidak memainkan peran aktif apapun dalam perang ini. Namun, jika kau menghalangi jalanku, aku bersumpah demi namaku bahwa aku akan memusnahkan seluruh klanmu saat aku pergi ke benua bulan perak. Jangan menguji kesabaranku. Zipon menundukkan kepalanya dengan sedih karena ia dapat mengetahui bahwa William tidak ingin bernegosiasi. Para perwira kekaisaran kreator mendecak lidah mereka karena mereka berpikir bahwa membunuh wanita peri yang dikenal karena kecantikan mereka adalah hal yang sia-sia. Jika mereka dapat memilikinya, mereka pasti akan mendapat keuntungan dari ekspedisi ke tanah selatan ini. Pangeran Jason memiliki pikiran yang sama. Namun, setelah melihat apa yang dilakukan William terhadap demigod dari peri, ia terpaksa menyimpan idenya untuk dirinya sendiri. Bahkan para pelindung kekaisaran kreator merasa terancam oleh apa yang telah dilakukan William terhadap satu-satunya demigod dari benua bulan perak. Mereka tidak berani mempertaruhkan nyawa mereka untuk melihat apakah William dapat melakukannya untuk kedua kalinya. Permaisuri Sidoni memasang ekspresi serius di wajahnya saat dia mengamati half-elf dari jauh. Hal ini telah melampaui perhitungannya, dan membalikkan rencana yang telah dia persiapkan. Namun Morgana berbeda. Setelah William muncul, separuh diri Sidoni yang lain terdiam. Dia hanya menatap William dengan ekspresi sedih. Matanya dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat permaisuri Sidoni. Setelah melihat keadaan William saat ini, dia tahu bahwa bocah itu telah membayar harga yang mahal untuk mendapatkan kekuatan yang dimilikinya sekarang. Harga yang membuatnya sedih. Alessio yang berdiri di tengah pasukan elf menggertakkan giginya saat dia membuat keputusan. Dia menggunakan mantra khusus tembus pandang yang dia kuasai dan menghilang di tempat. Semenit kemudian, dia muncul kembali di belakang Elandor dan memberikan pukulan cepat ke rahang komandan elf muda, membuatnya pingsan. Aku menangkap Elandor, teriak Alessio.
Siapapun yang berpihak padaku akan menjadi bagian dari 50 orang yang akan terhindar dari kematian. Siapa yang bersamaku? Para prajurit peri membeku karena terkejut dengan pengkhianatan Alessio yang tiba-tiba. Namun, beberapa dari mereka merasa lega. Mereka tidak berani mengambil langkah pertama karena mereka tidak ingin dianggap sebagai pengkhianat ras mereka. Namun, karena seseorang telah menangkap komandan peri mereka, sekarang saatnya untuk berpindah pihak agar tetap hidup. Aku akan pergi bersamamu. Aku juga. Beberapa prajurit elit menyerbu ke arah Alessio dan mengelilinginya. Mereka mengangkat senjata mereka dan mengarahkannya ke para peri yang berencana untuk menyelamatkan Elandor dari genggaman Alessio. Baiklah, kau dan 50 orang anak buahmu akan selamat, William menyatakan. Ia kemudian mengirim pesan mental ke Naklave yang mengirim iblis mengerikan itu ke tempat Elandor disekap. Para peri berteriak saat mereka buru-buru berpisah untuk memberi jalan kepada Naklave. Namun, monster itu tidak segan-segan membunuh siapapun yang berada dalam jangkauan tombaknya. Melihat William serius dalam membasmi mereka, Blade Master yang tersisa di sisi Putri Eowyn memutuskan untuk menangkap salah satu patriark untuk menyelamatkan nyawa sang putri dan nyawa rombongannya. Sangat tegas, aku suka, William memuji Blade Master itu. Tidakkah kau senang, Putri? Kau bisa hidup 1 hari lagi. Putri Eowyn menggigit bibirnya dengan frustrasi saat ia menyeka air mata di matanya. Ia tidak ingin membuat William puas melihat keadaannya yang menyedihkan. Yang tidak diketahui, sang putri adalah bahwa William telah memutuskan untuk membiarkannya hidup bersama rombongannya. Half-Elf tahu bahwa dia tidak akan mampu menghadapi ibunya di benua Silvermoon jika salah satu muridnya tewas di tangan bawahannya. Pengkhianatan Blade Master adalah pukulan terakhir yang mematahkan punggung unta, dan para elf mulai menyerbu lokasi para patriark yang tersisa. Tidak hanya itu, mereka mulai bertarung satu sama lain. Putri Eowyn menutupi bibirnya dan mengalihkan pandangannya. Dia tidak ingin melihat pemandangan mengerikan yang terjadi di sekitar mereka. Para elf yang dulu sombong dan elegan kini telah berubah menjadi makhluk terdistorsi yang berjuang untuk hidup. Skyla telah memberitahu William beberapa latar belakang klan-klan ini dari benua Silvermoon. Mereka adalah klan yang anti-manusia dan telah memberi kakeknya, Theoden, yang juga merupakan kepala Dewan Elf, banyak masalah. Karena itu masalahnya, William memutuskan untuk membasmi mereka semua karena mereka membuat keadaan menjadi sulit bagi keluarganya. Nero mendecak lidahnya saat ia melihat para peri saling membunuh seolah-olah mereka sedang bertarung melawan musuh yang paling mereka benci. Para mayat hidup juga tidak berhenti membunuh saat pasukan peri semakin menipis. William tidak menghiraukan dan terus-menerus membangkitkan mayat-mayat yang telah jatuh ke tanah. Ia ingin para peri merasakan ketakutan dan keputusasaan sebelum nyawa mereka berakhir di tangan rekan-rekan mereka sendiri. Aku akan memberimu sedikit hadiah untuk kemenangan ini, kata Malachai sambil memegang tongkat di tangannya. Karena kondisimu saat ini masih belum stabil, aku akan mengizinkanmu menyelamatkan para wanita peri. Kau akan membutuhkan pasokan darah yang terus-menerus, kan? Darah para peri kaya akan sihir dan kekuatan roh. Itu akan membuatmu mendapatkan kembali kekuatanmu lebih cepat. William menganggukkan kepalanya dan memberitahu legionnya melalui telepati untuk fokus membunuh para pria dan menyelamatkan para wanita untuk sementara waktu. Terus terang, dia tidak ingin meminum darah kekasihnya, jadi alternatif ini juga bagus. Pikiran untuk menancapkan taringnya di tubuh mereka yang lembut, dan meminum darah mereka sudah terlintas di benaknya. Namun, saat ini, dia tidak yakin apakah dia akan bisa berhenti begitu dia mulai. Dia takut dia akan menghisap mereka sampai kering jika dia tenggelam dalam rasa haus darahnya. Untuk saat ini, dia perlu membiasakan diri meminum darah, dan mengendalikan keinginannya terlebih dahulu. Segera, jutaan peri yang telah menyerbu benua selatan menyusut menjadi hanya puluhan ribu. Semuanya adalah wanita yang dibiarkan William hidup untuk sementara waktu. Skyla, yang tidak berpartisipasi dalam perang melawan para peri, berdiri dengan acuh tak acuh di atas istana kerajaan Helan. Diam-diam mereka merasa lega karena William tidak melakukan pemusnahan total dan membiarkan para wanita itu hidup. Meskipun puluhan ribu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan beberapa juta, itu masih lebih baik daripada hanya ratusan. Para wanita peri meringkuk di sudut ketika rekan-rekan mereka, yang telah berubah menjadi mayat hidup, menatap mereka dengan tatapan kosong. William mengangkat tongkatnya dan jutaan peri mayat hidup menghilang dari tempat mereka berdiri. Mereka dikirim langsung ke Avalon di mana mereka akan tinggal selamanya.
Kali berikutnya mereka akan meninggalkan tempat itu adalah ketika Malachai keluar dari penjaranya. Itu tidak akan terjadi selama beberapa tahun lagi, dan William tidak perlu lagi memikirkan konsekuensi yang akan dibawa Drakoli ke negeri itu. Mereka berdua telah bertaruh, dan William nyaris memenangkan taruhan itu. Begitu Malachai terbebas dari belenggu, Drakoli tidak akan membuat William atau siapapun yang penting baginya marah, dan dengan harga itu, William hampir kehilangan kemanusiaan dan nyawanya. Para penjaga yang kalah menatap tak berdaya pada para penyintas yang tersisa yang tampaknya berada di ambang kehilangan kewarasan mereka. Escalor mendesah sambil menutup matanya. Ini bukanlah akhir yang ia bayangkan, dan keadaan saat ini membuatnya tak berdaya. Setengah dari naga telah dihidupkan kembali dan berubah menjadi naga zombie. Setengah sisanya, sekarang meringkuk di belakang Escalor dengan harapan bahwa penguasa mereka akan melindungi mereka. Semua kilin telah musnah, dan berubah menjadi kilin undead. Eneru hanya bisa menggertakkan giginya karena frustrasi ketika dia melihat wujud anggota klannya saat ini. Saat ini, dia sedang dijepit oleh Jekyll. Taotis sudah lama ingin mengakhiri hidup Eneru, tetapi dia tidak bisa. Membunuh kilin akan membawa nasib buruk bagi pembunuhnya, jadi Taoti tidak bisa membunuhnya bahkan jika dia mau. Sedangkan William, kutukan kilin tidak bisa memengaruhinya. Inilah sebabnya dia tidak mengedipkan mata ketika dia memerintahkan pasukan undead-nya untuk memusnahkan mereka semua, kecuali Eneru. Para prajurit undead menyeret Elandor dan Patriark ke lokasi William. Mereka saat ini menjadi tawanan dan dipaksa berlutut di depan half-elf yang mereka sebut sebagai half-breed yang kotor. Tentu saja, William ingin berurusan dengan mereka secara pribadi. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, sebuah tamparan keras bergema di udara. Tubuh Elandor terlempar ke samping saat Soglaf menamparkan wajahnya dengan penuh kebencian. Beraninya kau menodai tubuh Ercitu. Soglaf menggeram marah. Beraninya kau melakukan itu pada temanku. Anjing iblis menginjak kaki Elandor, menghancurkan tulang-tulangnya sepenuhnya. Komandan elf muda itu berteriak kesakitan, tetapi penderitaannya masih jauh dari kata berakhir. Giliranku, Kasogonaga melangkah maju dan berubah menjadi bola penghancur yang berduri. Aku roll. Oi, Soglaf buru-buru meraih duri-duri terenggiling berwarna pelangi, sebelum Kasogonaga bisa mulai berguling. Bodoh, jika kau berguling sekarang, bukankah dia akan berubah menjadi pasta daging? Bagaimana kita bisa menyiksanya jika kau membunuhnya dengan cepat? Kita harus membalas kematian Ercitu. Kasogonaga membatalkan transformasinya karena dia menyadari bahwa anjing iblis itu benar. Terenggiling itu melangkah maju dengan penuh kebencian sebelum menamparkan pipi Elandor yang lain dengan kaki kecilnya. Dasar sampah, beruntunglah aku diingatkan untuk tidak langsung membunuhmu. Teriak Kasogonaga sambil menginjak dahi Elandor dengan marah. Aku akan memastikan kau mati perlahan setelah membunuh Ercitu. Elandor ingin berteriak bahwa dia bukanlah orang yang membunuh Ercitu, tetapi Soglaf telah menggunakan mantra pada tubuhnya untuk mencegahnya berbicara. Tubuhnya kemudian menerima kutukan dan tamparan sepihak dari Kasogonaga. William telah berjanji kepada Soglaf bahwa dia akan memberikan Elandor kepadanya. Meskipun dia membenci elf itu atas apa yang telah dia lakukan pada mayat Ercitu, sapi raksasa itu sekarang sangat hidup agak mati tetapi masih hidup. Karena dia tidak dapat menyentuh Elandor, William kemudian memfokuskan perhatiannya pada Patriark klan elf. Mereka adalah pemimpin invasi elf, jadi William tidak berencana untuk bersikap lunak pada mereka. Dia akan memastikan bahwa tidak ada satupun peri yang berani mencoba menyerang tanah manusia untuk kedua kalinya. Apakah kalian tahu dosa kalian? William bertanya kepada para leluhur yang dipaksa berlutut di hadapannya. Ya, Patriark klan Rhys menjawab dengan nada kalah. Itu adalah kesalahan datang ke tanah selatan. Patriark lainnya kecuali Safel membungkuk meminta maaf dalam upaya untuk menenangkan kemarahan William. Bodoh, sudah terlambat untuk meminta maaf, Safel mendengus. Apakah kalian pikir dia akan mengampuni nyawa kalian hanya karena kalian meminta maaf? Kalian semua sudah setua ini, tetapi kalian masih berjuang mati-matian untuk hidup. Menyedihkan. Diam, Patriark klan Saleh berteriak. Kau adalah dalang ekspedisi ini. Kau menyuap kami untuk bergabung denganmu dalam usaha ini. Kesalahannya ada pada dirimu. Benar. Patriark klan Nasir mendukung klaim temannya. Ini semua salahmu. Jika kau tidak mengancam kami saat itu, kami tidak akan bergabung denganmu. Patriark lainnya juga angkat bicara dan menyalahkan Safel.
Mereka bahkan bekerja sama dan menjuluki mantan patriark klan Gilwen sebagai pengkhianat utama ras elf. William menyaksikan lelucon ini dengan geli. Melihat semua kepala klan yang berbeda menyalahkan Safel, membuat wajah lelaki tua itu memerah karena marah. Begitu, jadi ini semua salahmu, William mengangguk sambil menatap Safel. Jika bukan karenamu, semua ini tidak akan terjadi. Benar, itu salahnya. Patriark klan Eroan segera mendukung pernyataan William. Lord William, kumohon, izinkan aku menebus kesalahanku dengan membunuh peri pengkhianat ini dengan tanganku sendiri. Tidak, Lord William, kumohon, izinkan aku membunuhnya. Tidak, aku akan membunuhnya. Para patriark meninggikan suara mereka dan berjuang untuk mendapatkan kesempatan membuktikan kepada William bahwa mereka tidak bersalah dengan membunuh Safel. William hanya mengangguk mengerti, sambil mendengarkan permohonan mereka. Baiklah, aku akan memberi kalian semua kesempatan untuk menebus kesalahan, kata William sambil tersenyum. Putra sang santa itu bijaksana dan penyayang. Benar-benar putra seorang pahlawan. Klan Nasir akan selalu mengingat kebaikan ini. Begitu kau mengunjungi ibumu di benua Silvermoon, kami akan memberimu sambutan yang paling meriah Ark. Sebuah bilah pisau menembus dada patriark klan Nasir, yang mencegahnya menyelesaikan kata-katanya. Orang tua itu menatap bilah pisau yang menembus dadanya dengan tak percaya sebelum jatuh tertelungkup ke tanah, mati. Safel meludahi tubuh elf yang sudah mati itu sebelum tertawa terbahak-bahak. Ia tahu bahwa William tidak berniat mengampuni mereka, jadi meminta maaf tidak pernah terlintas dalam benaknya. Ia memang dalang di balik invasi ini, dan telah menerima takdirnya. Penyesalan satu-satunya adalah bahwa para penjaga benua bulan perak tidak mendapatkan kesempatan untuk membunuh si campuran kotor sebelum semuanya terlambat. Draugr mencabut pedangnya dari tubuh patriark peri dan tersenyum. Meskipun senyumnya menyeramkan, senyum itu memberikan efek yang diinginkan pada patriark lainnya dan membuat mereka berteriak ketakutan. Mengapa kau membunuhnya? William bertanya dengan nada gelisah. Bukankah kau sudah puas membunuh beberapa waktu lalu? Draugr tertawa kecil dan menggaruk kepalanya. Ia bertingkah seolah-olah ia adalah anak kecil tak berdosa yang telah melakukan kesalahan. Baiklah, jangan membunuh untuk saat ini, oke. William membujuk prajurit mayat hidup itu dan membuatnya mundur. Half-elf itu kemudian melihat ke bawah ke patriark yang sudah mati dengan ekspresi gelisah. Ya ampun, apa yang harus kulakukan padamu? William mengusap dagunya sambil merenung. Baiklah, untuk saat ini, mengapa kau tidak berdiri dulu? William menjentikkan jarinya dan mayat tak bernyawa itu berdiri tegak sekali lagi. Ia bahkan berpose lucu seolah menunggu William untuk memujinya. Dasar makhluk keji. Patriark klan Saleh mengumpat keras. Menggunakan sihir kematian adalah pelanggaran bagi semua makhluk hidup. Lagi pula, kemana kau bawa demigod kami? Apa kau tidak takut pada murka surga? Apa kau tidak takut pada dewa? William tersenyum saat mendengar kutukan patriark. Murka, surga, kalian para peri seharusnya memikirkan itu terlebih dahulu sebelum kalian datang ke sini untuk berperang melawan kami. Bagaimana dengan para dewa? Mengapa aku harus takut pada mereka? Ah, terima kasih telah mengingatkanku tentang para dewa. Aku tidak begitu akur dengan dewa matahari, jadi aku akan memastikan untuk kencing di altar, patung, dan kuilnya, saat aku mengunjungi benua tengah. William tidak tahu apakah itu hanya imajinasinya, tetapi untuk sesaat, dia pikir dia mendengar tawa keras Lily, setelah dia mengatakan bahwa dia akan kencing di patung dewa matahari di benua tengah. Kau, heretik, kau bahkan memfitnah para dewa. Kau dan garis keturunanmu akan dikutuk selamanya. Leluhur mayat hidup yang berpose lucu beberapa saat yang lalu menggunakan belatinya untuk menusuk leher leluhur klan Saleh. Orang tua itu meludahkan seteguk darah saat dia menatap William dengan takut. Aku tidak ingin berubah menjadi Undea. Kau terlalu banyak bicara, William memotong leluhur yang menyelesaikan kata-katanya. Leluhur mayat hidup yang telah menusuk leher elf menganggapnya sebagai petunjuk untuk melanjutkan aksinya. Kemudian ia menusuk dada elf dan mengakhiri hidupnya untuk selamanya. Beberapa detik kemudian, mayat hidup kedua berdiri dan seperti leluhur mayat hidup pertama, ia berpose lucu dengan mengangkat kedua tangannya ke udara seolah memuji matahari. Maafkan aku, tapi aku bukan ahli dalam penyiksaan, kata William dengan senyum menggoda. Dia kemudian menoleh ke Arcane Spectral League dan membungkuk sebentar. Yang mulia, bagaimana kalau Anda yang mengurus sisanya? League menganggukkan kepalanya dan menciptakan rantai hitam di udara.
Rantai-rantai itu mengikat tubuh para leluhur termasuk Safel. Tiba-tiba, beberapa rantai perak muncul di udara dan menembus dada para leluhur tempat jantung mereka berada. Beberapa detik kemudian, William melihat pemandangan yang menarik. Arcane Spectral League melambaikan tangannya dalam upaya untuk menarik rantai perak dari tubuh para leluhur. Segera, jeritan putus asa bergema di udara saat League menarik keluar jiwa para peri yang telah diikatnya dengan kekuatannya. Raja pertama Kerajaan Helan adalah seorang sarjana, dan spesialisasinya adalah penelitian jiwa. Dalam usahanya untuk mendapatkan keabadian, ia mencoba menemukan cara untuk menjaga jiwanya tetap hidup, bahkan setelah kematian. Sangat disayangkan bahwa ia kalah taruhan dengan Malachai ketika ia gagal menahan kerusakan tongkat kerajaannya. Faktanya, 3 penguasa yang menunggangi naga tulang dulunya adalah orang-orang kuat di era mereka. Sayangnya, mereka juga ingin menjadi abadi, tetapi keabadian yang mereka temukan bukanlah yang mereka bayangkan. Sayangnya, sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Mereka semua telah mencapai tujuan mereka, tetapi mereka telah menjadi bawahan Malachai dalam prosesnya. Hanya William yang mampu menahan kerusakan tongkat kerajaan setelah membayar harga yang mahal untuk itu. Arcane Spectral League kemudian membuka botol hitam, dan jiwa semua leluhur tersedot ke dalamnya. Setelah kehilangan jiwa mereka, tubuh mereka ambruk di tanah. Itu masih hidup, tetapi karena tidak ada jiwa di dalamnya, mereka sama saja dengan mati. Arcane Spectral League lah yang telah bertanya kepada William sebelumnya apakah Half-Elf dapat menyerahkan leluhur yang tersisa kepadanya. Melihat bahwa kedua tujuan mereka sama, William menyetujui permintaan League. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, League memberi William sebuah busur sebelum kembali ke Bone Dragon-nya. William kemudian menoleh ke samping hanya untuk melihat Xoglaf menggerogoti lengannya. Tentu saja, lengan itu milik Elandor yang saat ini sedang ditendang berulang kali oleh Kasogonaga tanpa ampun. Xoglaf memperhatikan tatapannya dan memberinya senyuman puas. "Kau mau?" "Aku tidak mau," jawab William sebelum mengalihkan perhatiannya ke Alessio, dan orang-orang yang telah menangkap Patriark Klan. Mereka semua merasakan jantung mereka bergetar ketika tatapan William mendarat pada mereka. Mereka telah melihat bagaimana Half-Elf memperlakukan Patriark Klan mereka, dan khawatir mereka akan mengalami nasib yang sama. "Tenang saja, aku akan menepati janjiku dan tidak membunuh kalian," kata William dengan acuh tak acuh. Alessio dan para elf lainnya menghela napas lega dalam hati. Karena William telah mengatakan bahwa dia tidak akan membunuh mereka, maka itu pasti benar, kan? "Kalian semua pergilah ke sana," perintah William sambil menunjuk ke suatu arah, yang jaraknya lebih dari 100 meter dari para wanita elf. "Aku tidak ingin melihat wajah kalian." Alessio dan para elf buru-buru mematuhi perintah mereka sambil mengutuk William dalam hati. Jika mereka hanya bisa berbicara dengan lantang, mereka semua juga akan mengatakan bahwa mereka juga tidak ingin melihat wajahnya. Arslan yang merupakan bagian dari rombongan putri elf mengepalkan tinjunya sambil menatap Alessio dan para elf dari kejauhan. Sudut bibir pemuda itu melengkung membentuk senyuman saat dia menyalurkan sihirnya ke tanah. Beberapa saat kemudian, ledakan keras terjadi dan Alessio, serta para elf di dekatnya melolong kesakitan. Pemimpin Deus yang ditempatkan di benua Silvermoon, bagian bawahnya hancur berkeping-keping. Para elf lain yang berada di dekat area ledakan juga hancur kakinya. Kepanikan segera terjadi di antara para penyintas yang tersisa saat mereka berlari menuju tempat para wanita elf berkumpul. "Kau berbohong," kata Alessio penuh kebencian sambil melotot ke arah William. Bagian bawah tubuhnya telah hancur total. Kecuali jika mantra pemulihan yang kuat diberikan padanya, dia akan mati dalam waktu kurang dari 5 menit. "Apa yang kau bicarakan?" "Aku tidak berbohong," jawab William sambil mengerutkan kening. "Kau mungkin harus bertanya padanya, bukan padaku." William mengangkat dagunya dan mengarahkannya ke arah tempat Putri Eowyn dan rombongannya ditempatkan. Arslan dan William saling berpandangan, dan si anak ajaib dari dinasti Zelan meletakkan lengannya di dada dan membungkuk hormat kepada William. Putri Eowyn, dan para pengawalnya, menyadari pertukaran ini dan menghubungkan titik-titik itu bersama-sama. Arslan terkenal karena bom buminya yang tidak terdeteksi yang dapat langsung membunuh peri manapun dari peringkat platinum. Namun, bukan hanya satu, tetapi 3 bom bumi yang meledak pada saat yang bersamaan. Itu lebih dari cukup untuk mengakhiri hidup siapapun, tetapi yang terakhir memutuskan untuk tidak membunuh Alessio secara langsung.
Dia ingin peri yang penuh kebencian itu menderita terlebih dahulu sebelum hidupnya berakhir. Arslan diam-diam telah menanam bom di suatu lokasi, dan meminta William untuk membawa Alessio ke tempat itu untuk membalas dendam. Half-Elf itu menolak syarat Arslan untuk membunuh Putri Elf, jadi sang Putri Elf berkompromi dan meminta nyawa Alessio. Elf itu adalah orang yang bertanggung jawab atas terciptanya Ash Golem, dan bagi Arslan, itu adalah tindakan yang tidak bisa dimaafkan. Karena kebutuhan mereka untuk meningkatkan kekuatan tempur, Alessio telah memerintahkan para elf untuk menyiksa para penyintas dinasti Zelan, sementara Putri Eowyn tidak berada di ibu kota. Beberapa anak tidak cukup kuat untuk menahan siksaan itu dan langsung meninggal. Anak-anak yang mati ini kemudian dibuang ke dalam lubang di mana Alessio melakukan upacara keji dan mengubah mereka menjadi Ash Golem. Sejujurnya, Arslan hanya ingin membunuh Putri Eowyn karena itu akan menjadi pukulan telak bagi pasukan peri. Dia tahu bahwa sang putri tidak bersalah, jadi ketika William menolak tawarannya, dia mengalihkan perhatiannya ke target awalnya, yaitu Alessio. Sang half-elf dengan mudah menyetujui permintaannya, dan mengutak-atik kalung budak yang ada di lehernya. Arslan akan dapat menggunakan kekuatannya, dan mengirimkan William beberapa informasi penting tentang pergerakan para peri, sambil memata-matai sang putri peri. "Kakau," Putri Eowyn menatap Arslan dengan tidak percaya. "Kenapa?" Arslan menatap sang putri peri dengan rasa kasihan. "Kau terlalu naif. Kau pasti tumbuh menjadi wanita yang terlindungi. Bunga di rumah kaca yang tidak tahu tentang kengerian dunia luar." Arslan melepaskan kalung di lehernya dan melemparkannya ke tanah. Blademaster yang menjaga sang putri berdiri di depannya dan mengangkat pedangnya ke arah Arslan. "Jangan berani-beraninya kau menyakiti sang putri," geram Blademaster. "Dia tidak akan mampu menghadapi Raja Peri jika sesuatu terjadi pada Putri Eowyn. Rekannya telah tewas akibat serangan Naklave, dan dialah satu-satunya yang tersisa untuk melindungi putri rajanya." Arslan mengabaikan kata-kata Blademaster. Dia hanya menatap Putri Eowyn sambil melanjutkan kata-katanya. "Kau bertanya kenapa, jadi aku akan memberimu jawaban," kata Arslan sambil mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke Alessio, yang secara ajaib masih hidup dan melolong kesakitan. Karena ini adalah keinginan para pemenang perang ini. Arslan sekali lagi menjentikkan jarinya, dan tanah di bawah kepala Alessio membengkak. Putri Eowyn memejamkan mata dan mengalihkan pandangannya, tepat pada saat mendengar ledakan keras terjadi. Dia tidak perlu melihat hasil ledakan itu, karena tidak perlu melihat apapun. Begitulah cara pemimpin Deus di benua Silvermoon menemui ajalnya, tetapi Arslan belum selesai, setidaknya belum. Arslan sekali lagi melirik ke arah sang putri sebelum mengucapkan beberapa patah kata lagi yang akan diingat oleh sang putri selama sisa hidupnya. "Tempat tergelap di neraka disediakan bagi mereka yang tetap berdiam diri di saat-saat kritis," kata Arslan sebelum berjalan menjauh menuju Pangeran Alaric dan para anggota pejuang kebebasan. "Tidak ada di dunia ini yang lebih berbahaya daripada ketidaktahuan yang tulus dan kebodohan yang disengaja. Ingatlah itu, Yang Mulia. Belum terlambat bagi Anda, dan keluarga kerajaan peri, untuk belajar dari kesalahan Anda." Putri Eowyn merasakan pipinya memerah karena malu dan bersalah karena kata-kata Arslan. Dia diam-diam menutup mata terhadap hal-hal yang terjadi di dinasti Zelan, menganggap bahwa itu adalah cara para peri untuk melampiaskan kekesalan mereka atas penderitaan yang mereka alami di tangan manusia. Dia pikir setelah melampiaskannya beberapa saat, para peri akan mengubah pandangan mereka dan memperlakukan manusia dengan lebih baik. Namun, dia salah. Dan sekarang, ras peri telah membayar harga atas konsekuensi tindakan mereka. Apakah kau menyesalinya? Efexius bertanya kepada Connor, yang berdiri di belakangnya. Pemimpin Deus yang ditugaskan di benua selatan tidak memberikan jawaban. Dia hanya berdiri di sana, dan menatap William dengan ekspresi tenang di wajahnya. Efexius tidak bertanya lebih jauh lagi, karena itu tidak sopan. Karena Connor telah membuat keputusannya, dia harus menerima hasil dari tindakannya. Apapun yang dipikirkan Connor tentang situasi saat ini, semua itu tidak penting lagi. Saat ini, dia adalah bagian dari Kekaisaran Kreator, dan Efexius tidak berniat membiarkan orang yang cakap seperti dia lepas dari genggaman mereka. William menatap pasukan Kreator yang telah menyaksikan pertempuran mereka di kejauhan. Bendera mereka berkibar tertiup angin menciptakan pemandangan yang mengesankan. Namun, saat ini, mereka tidak lagi merasa tenang seperti saat pertempuran dimulai. Permaisuri Sidoni menatap William sambil tersenyum. Dia kemudian memberi perintah diam-diam kepada semut emas terbang,
tempat singgasananya diabadikan, untuk bergerak. Membuka sayapnya, ia terbang ke langit, membawa permaisuri muda bersamanya. Para pelindung kekaisaran Kreator, serta orang yang mengenakan jubah mengikutinya di belakangnya. Efeksius dan Pangeran Jason tetap tinggal karena mereka mengerti apa yang ingin dilakukan permaisuri Sidoni. Kekaisaran Kreator tidak ingin memperluas penaklukan mereka di benua selatan. Melakukan hal itu hanya akan menimbulkan masalah bagi mereka. Permaisuri Sidoni telah mengetahui hal ini sebelumnya, jadi ia tidak memberikan perintah untuk menyerang dinasti Zelan atau kerajaan Helan. Selain itu, setelah bertemu William, perspektifnya juga berubah. Ia juga tidak lagi peduli dengan Dominion. Pengejarannya sekarang terletak di tempat lain. Ketika ia mencapai titik tengah antara pasukan Kreator dan Legiun Mayat Hidup William, ia memerintahkan semut terbang untuk mendarat. William menaiki naga tulangnya dan menuju ke tempat permaisuri muda berada. Ercitu, Ksatria Maut Jahat, Revenant Mimpi Buruk yang Mengerikan, dan Lik Spektral Arcane menemani Half-Elf juga. Naga tulang mendarat 50 meter jauhnya dari semut emas terbang. William dan Sidoni saling berpandangan sebelum turun dari tunggangan mereka dan berjalan menuju satu sama lain. Mereka baru berhenti ketika jarak mereka hanya 3 meter. Para pengawal mereka berdiri di belakang mereka dan menunggu dengan sabar dialog yang akan segera dimulai. "Selamat, Sir William karena telah memenangkan perang melawan para peri," kata permaisuri Sidoni. "Dengan ini, benua selatan akan mengalami masa damai yang singkat, sementara kita menunggu mantra kontinental kehilangan pengaruhnya." William mengangguk sambil menatap wanita cantik di depannya. "Apakah Kekaisaran Kreator menginginkan hidup berdampingan secara damai di antara kerajaan kita?" "Ya, baik." Permaisuri Sidoni melangkah maju sambil mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. William juga melangkah maju dan memegang erat tangan permaisuri Sidoni yang lembut dan halus. Tak jauh dari situ, para peri dan pelindung mereka melihat pemandangan ini dengan getir. Eneru yang telah kembali ke wujud humanoidnya menundukkan kepalanya. Jekyll telah menghajarnya hingga babak belur sebelumnya, dan baru melepaskan cengkeramannya pada Kilin ketika para peri dan pelindung lainnya akhirnya menyerah kepada William. Taoti berdiri di samping Kilin yang tertekan dengan ekspresi puas di wajahnya. Karena pangkat Eneru telah menurun, Jekyll tidak mengalami banyak kesulitan untuk menaklukkannya. Namun, sambaran petir Kilin masih membuatnya kesakitan. Bahkan sebelum William dan Sidoni mengambil kebebasan untuk secara resmi mengakhiri perang, Eneru telah secara diam-diam mengumpulkan semua kekuatan sihirnya di dalam tubuhnya untuk satu hore terakhir. Dia hanya menunggu kesempatan yang sempurna untuk bergerak. Saat William dan permaisuri Sidoni berjabat tangan, sorak-sorai terdengar dari kedua belah pihak. Akhirnya, perang resmi berakhir. Ketegangan yang selama ini ditahan semua orang akhirnya terlepas dan tubuh mereka sedikit mengendur. Bahkan Jekyll menurunkan kewaspadaannya dan membiarkan senyum muncul di wajahnya. Lalu, itu terjadi. Tanpa tanda atau peringatan, Eneru bertindak. "Mati!" Eneru meraung saat tangannya menusuk ke depan seperti pisau. Tujuannya adalah menusuk dada William dan menembus jantungnya. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang mampu bereaksi. Eneru dapat bergerak secepat kilat, jadi melakukan serangan kejutan mudah baginya. Dia melintasi jarak antara William dan dirinya dalam sekejap mata, dan melancarkan serangan terakhirnya dengan semua kekuatan yang bisa dikerahkannya. Tangannya mendapat perlawanan karena orang yang dipukulnya mengenakan baju besi. Perlawanan ini hanya berlangsung sesaat sebelum tangan Kilin menusuk daging, dan menembus jantung. "Kakao!" seru Eneru sambil buru-buru menarik tangannya, tetapi sudah terlambat. Darah mengalir dari luka di dada permaisuri Sidoni, karena ia telah menggunakan tubuhnya untuk menghalangi serangan Eneru. William buru-buru mengulurkan tangan untuk menangkap tubuhnya, sementara para pelindung Kekaisaran Kreator dengan marah menerjang Eneru, yang hendak melarikan diri. Rantai hitam muncul dari udara tipis dan melilit tubuh Eneru, mencegahnya berubah menjadi sambaran petir dan melarikan diri. Tinju Nero bertabrakan dengan pipi Kilin, membuat darah dan gigi beterbangan. Kilin segera terjepit dan dihujani dengan pukulan dan tendangan dari para pelindung Kekaisaran Kreator yang marah. Sementara ini terjadi, permaisuri Sidoni dengan lemah mengulurkan tangan untuk memegang sisi wajah William. "Es sungguh memalukan," kata permaisuri Sidoni sambil darah menetes dari sudut bibirnya. "Aku masih ingin memiliki bayi-bayimu." Setelah mengucapkan kata-kata itu, permaisuri muda menghembuskan napas terakhirnya dan meninggal dengan mata menatap William.
Mata coklat yang indah itu telah benar-benar kehilangan kilaunya, dan menatap half-elf itu tanpa nyawa. Efeksius dan Pangeran Jason yang berdiri di Kekaisaran Kreator berteriak dan bergegas menuju sisi permaisuri mereka. Pangeran Jason tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Semuanya terasa tidak nyata, sehingga dia pikir dia hanya melihat ilusi. Pada suatu saat, wanita cantik yang sangat dia sukai menjabat tangan William, di saat berikutnya, dia sekarat. Perubahan yang tiba-tiba ini sulit diterimanya. Dia tidak bisa menerimanya. Bagaimanapun, dia sudah berencana untuk melamar permaisuri Sidoni begitu mereka kembali ke dinasti Anaesa. Dia akan membawanya kembali ke Kekaisaran Kreator tempat mereka berdua akan menikah. Melihat calon istrinya meninggal tepat di depannya adalah hal yang tidak dapat diterima. Bunuh, perintah Pangeran Jason. Bunuh para peri. Pasukan di belakangnya meraung marah dan menyerbu bersama pangeran mereka. Para semut yang berada di bawah kendali permaisuri Sidoni menjadi sangat marah saat mereka berjalan menuju para wanita peri yang berteriak ketakutan pada pasukan yang mendekat, yang bertekad untuk memusnahkan mereka semua. Berhenti, teriak Draum saat ia menghentakkan kakinya ke tanah. Ribuan paku bumi yang mengarah ke depan muncul dari tanah. Ia tidak berencana untuk melukai pasukan Kreator, tetapi hanya untuk menghalangi mereka. Meskipun para peri telah menyerah, itu tidak berarti bahwa para penjaga akan tinggal diam dan membiarkan para penyintas yang tersisa dibantai. Mereka juga terkejut dengan tindakan egois Eneru yang telah mendatangkan kebencian yang tidak beralasan dari Kekaisaran Kreator. Draum menggertakkan giginya karena marah. Saat ini, ia berharap dapat menyeret Eneru ke pihaknya. Dengan cara itu, ia dapat secara pribadi mencabik-cabik tubuh Kilin dan menunjukkan kepada pasukan Kreator bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan tindakan individunya. Para penjaga mengerahkan kekuatan mereka untuk menciptakan garis pertahanan guna mencegah majunya pasukan yang marah. Sementara semua ini terjadi di sekelilingnya, William menatap tubuh tak bernyawa dalam pelukannya. Tubuh permaisuri Sidoni masih hangat, tetapi ia tahu bahwa kehangatan ini akan segera menghilang, dan digantikan oleh rasa dingin. Akan sangat mudah baginya untuk mengubahnya menjadi mayat hidup, tetapi ia tidak dapat melakukannya. Saat ia menggunakan sihir mayat hidup untuk menghidupkannya kembali, permaisuri muda akan menghabiskan keabadian dalam tubuh yang tidak dapat mati, dan jiwanya akan dikutuk menjadi budak juga. William tidak dapat melakukan itu. Ia tidak mungkin melakukan itu. Kata-kata terakhir permaisuri Sidoni membuat William akhirnya menyadari betapa seriusnya ia ingin menjadi kekasihnya. Ia berkata bahwa jika tiba saatnya kerajaan Helan benar-benar menghadapi ancaman kehancuran total, kami akan bergabung dalam perang dan mencegah hal itu terjadi. Sebuah suara yang dipenuhi rasa kasihan dan penyesalan berkata di samping William. Aku punya firasat saat pertama kali melihatmu di dinasti Anaesa, tapi sekarang, aku yakin akan hal itu. Efeksius mendesah. Permaisuri kami menyukaimu, dan bahkan sampai menyeret seluruh pasukan kami ke dalam perang ini. Sangat disesalkan bahwa perasaannya hanya bertepuk sebelah tangan. William dengan lembut menutup mata permaisuri Sidoni sebelum melepaskan tork yang melilit lengannya. Ini diberikan kepadanya oleh Cernunos saat dia mengunjungi suku Centaur di hutan ajaib. Half-elf itu telah memakainya seperti gelang tangan selama ini. Itu telah menemaninya sejak awal perang, dan Cernunos telah menyaksikan semua yang dialami William sejak dia meninggalkan wilayah kekuasaan penguasa hutan. Yang mulia, mohon, berikan belas kasihan Anda kepada wanita ini, kata William sambil meletakkan tork emas di dada permaisuri Sidoni. Lihatlah dengan baik padanya, kali ini. Beberapa detik kemudian, suara Cernunos mencapai telinga William. Apakah Anda yakin? Tanya Cernunos. Gelang ini seharusnya menyelamatkan hidupmu sekali. Apakah kau benar-benar ingin memberikan kesempatan ini kepada yang lain? Ya, jawab William. Tolong, selamatkan dia. Obor emas itu bersinar saat Cernunos mengabulkan permintaan William. Baiklah, kalian manusia adalah makhluk yang benar-benar menarik. Sungguh menghibur menyaksikan perjuangan kalian. Semoga kau tidak menyesali keputusan ini di masa depan, Will kecil. Sang penguasa alam liar ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah mempertimbangkan dengan saksama, ia memutuskan untuk membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Ini adalah masalah antara manusia, dan ia memutuskan bahwa manusia juga harus menyelesaikannya. Cernunos adalah pelindung keseimbangan alam. Ia tidak ingin mencampuri urusan manusia. Luka di dada permaisuri Sidoni sembuh dengan cepat. Tak lama kemudian, ekspresinya menjadi kemerahan saat kehangatan lembut membasahi tubuhnya.
Tiba-tiba, wanita di lengan bocah berambut merah itu menarik napas tajam. Matanya tiba-tiba terbuka, dan hal pertama yang dilihatnya adalah ekspresi lega William. Tangannya tanpa sadar bergerak ke arah dadanya, di mana lubang menganga dulunya ada. Merasakan kulitnya di bawah telapak tangannya, Permaisuri Sidoni menatap half-elf yang menatapnya dengan mata lembut dan mengajukan pertanyaan. Aku hidup, Permaisuri Sidoni bertanya. Ya, jawab William. Kau hidup. Bagaimana? Ceritanya panjang. Aku akan menceritakannya lain kali. Mata Efeksius membelalak saat melihat permaisuri muda hidup kembali. Sebagai orang yang telah mencapai pangkatnya saat ini, dia telah menegaskan bahwa permaisuri Sidoni telah meninggal. Dia tidak mendengar percakapan Cernunos dan William, dan hanya mengira bahwa bocah itu memberikan hadiah perpisahan kepada permaisuri saat dia meletakkan tork emas di tubuhnya. Permaisuri muda mencoba berdiri, tetapi tubuhnya masih lemah, jadi William membantunya berdiri tegak. Mereka berdua kemudian menatap pertempuran antara Kekaisaran Kraetor dan pelindung peri. Para pelindung telah mencabik-cabik tubuh Neru bagian demi bagian, dan hendak bergabung dalam pertempuran ketika mereka melihat permaisuri muda bersandar pada tubuh William. Hentikan perang, perintah permaisuri Sidoni. Banyak darah telah tertumpah, tidak perlu menambah lagi. William memberi perintah mental agar legiun mayat hidup ikut campur juga. Saat Nakelave menghadapi pasukan Kraetor, mereka semua membeku di tempat. Mereka telah melihat bagaimana monster ini secara sepihak mengalahkan Draum, dan membantai pasukan peri. Tidak ada dari mereka yang berani menantang ketenarannya. Para pelindung benua bulan perak menghela napas lega ketika pasukan William bergerak untuk berdiri di antara pasukan Kraetor dan para penyintas peri. Mereka tertekan sebelumnya karena mereka hanya bertahan. Mereka tidak berani membunuh prajurit Kekaisaran Kraetor manapun karena mereka tahu bahwa jika mereka melakukannya, mereka akan melangkah melewati titik yang tidak bisa kembali. Mereka tidak mampu membiarkan hal seperti itu terjadi. Permaisuri hidup, teriak Nero sekuat tenaga. Pertempuran berakhir sekarang. Pangeran Jason, yang memimpin pasukan, menoleh untuk melihat di mana permaisurinya telah jatuh. Ketika dia melihat bahwa dia memang hidup, kelegaan membanjiri hatinya. Namun, ini segera digantikan oleh kecemburuan ketika dia melihat tubuh rampingnya bersandar pada William, yang menopangnya. Hentikan semua tindakan, perintah Pangeran Jason. Permaisuri hidup, panjang umur untuk yang mulia. Hiduplah yang mulia, hiduplah yang mulia, hiduplah yang mulia. Sorak-sorai pasukan Kraetor bergema di udara, dan konflik telah dihindari. Permaisuri Sidoni, yang sedang bersandar di tubuh William, mengangkat kepalanya untuk melihat kekasihnya. Dulu di dinasti Aenasa, salah satu syarat yang tertulis di kontrak adalah agar Anda mengabulkan permintaan dari saya, kata Permaisuri Sidoni dengan suara lembut. Jelas, dia masih belum pulih sepenuhnya dan masih menderita kelesuan. Saya ingat, jawab William. Memang ada klausul dalam kontrak di mana Permaisuri dapat meminta satu bantuan dari William dan Elandor. Syarat khusus ini tidak jelas, tetapi William tetap menyetujuinya. Selama tidak melampaui batas kemampuannya, dia bersedia mengabulkan permintaan Permaisuri Sidoni. Saya ingin mengajukan permintaan itu sekarang juga. Bolehkah? Selama masih dalam batas kemampuan saya. Permaisuri Sidoni tersenyum saat tangannya terulur untuk menyentuh kerah di leher William. Saya ingin Anda memasang kerah ini di leher saya, kata Permaisuri Sidoni. Aku ingin menjadi milikmu. Efeksius dan para pelindung yang berdiri di samping keduanya tercengang oleh permintaan Permaisuri Sidoni. Meskipun mereka melihat ke tempat lain, mereka diam-diam mendengarkan percakapan kedua orang itu. Ketika mereka mendengar bahwa sang putri ingin mengenakan kerah budak William, mereka semua menoleh untuk melihat wanita muda itu dengan ekspresi terkejut. Namun, tidak ada dari mereka yang mengatakan apapun. Wanita cantik itu melakukan ini atas kemauannya sendiri. Ini bukan perbudakan yang dipaksakan. Mereka hanya menatap Permaisuri Sidoni dengan ekspresi serius dan menunggu jawaban William. Kau ingin menjadi budakku? William bertanya dengan tidak percaya. Untuk sesaat, dia mengira bahwa dia salah mendengar permintaan wanita muda itu, jadi dia memutuskan untuk meminta konfirmasi. Ya, Permaisuri Sidoni menjawab dengan tegas. Aku ingin menjadi milikmu. Maukah kau mengabulkan permintaan ini? Permaisuri yang cantik itu menatap William dengan mata memohon saat dia bersandar lemah di tubuhnya. William menatap lurus ke matanya, mencari tanda-tanda kepalsuan. Namun, satu-satunya yang dilihatnya adalah pantulan dirinya sendiri yang menatapnya.
Saat ini, wanita cantik dalam pelukannya hanya menatapnya, dan tidak ada yang lain. Meskipun William tidak mau mengakuinya, dia tersentuh oleh tekad permaisuri Sidoni. Apa kau yakin? Ya, William berpikir panjang dan keras, tetapi dia tidak melihat kekurangan apapun dalam permintaan permaisuri. Malah, itu menguntungkannya. Meskipun dia tidak ingin mengatakannya dengan lantang, dia waspada terhadap pesona permaisuri Sidoni yang kuat. Jika dia benar-benar serius, dia bisa membawa kehancuran kekaisaran di dunia Hestia. Jika dia menjadi budak William, Half-Elf bisa mengendalikannya dan mencegah skenario terburuk terjadi. William mengangkat tangannya dan menyentuh kerah di lehernya. Suara lembut logam yang dibuka terdengar di telinga permaisuri Sidoni. Kerah Wisteria telah diserahkan Selin kepada William. Itu berarti pemiliknya saat ini tidak lain adalah dia. Tentu saja, jika dia mengenakan kerah itu pada seseorang, orang itu akan menjadi budaknya. Hanya William yang bisa melepaskan kerah dari leher orang itu, dan mengembalikan kebebasannya. Tentu saja, perbudakan itu hanya akan berlangsung selama 4 tahun. Ketika 4 tahun telah berlalu, efek kerah itu akan hilang dan permaisuri yang cantik itu akan sekali lagi mendapatkan kebebasannya, bahkan jika William tidak melepaskan kerahnya. Aku akan bertanya sekali lagi, kata William dengan ekspresi serius. Apakah kamu yakin tentang ini? Alih-alih menjawab, permaisuri Sidoni memejamkan mata dan mengangkat dagunya, memperlihatkan lehernya yang halus dan sensual kepada William. Itu adalah caranya memberitahu Half-Elf untuk mengenakan kerah di lehernya tanpa khawatir. Efeksius dan para pelindung mendengar suara klik pelan saat William mengikatkan Collar of Wisteria di leher permaisuri Sidoni. Wanita cantik itu langsung merasakan hubungan antara dirinya dan William dan itu membuat jantungnya berdebar kencang. Saat membuka mata, dia melihat tali kekang merah samar yang menghubungkan kalung di lehernya dengan pergelangan tangan William. Ini membuktikan bahwa dia sekarang adalah budak William, namun, Half-Elf itu tidak menyadarinya. William tidak bisa melihat tali kekang yang mengikatnya dan permaisuri cantik di pelukannya. Itu adalah kemampuan khusus yang eksklusif bagi mereka yang terlahir dengan garis keturunan keluarga kerajaan Kraetor. Kemampuan ini memungkinkan mereka menemukan lokasi pasangan mereka, dimanapun mereka berada di dunia ini. Bahkan jika William bersembunyi di balik rok seorang wanita, permaisuri Sidoni pasti bisa menemukannya. Itu adalah rahasia yang hanya diketahui oleh keluarga kerajaan Kraetor, yang merupakan salah satu faksi utama di benua tengah. Efeksius mendesah saat melihat kalung di leher wanita muda itu. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke William. Grand Archmage dari Kraetor Empire telah melihat bagaimana anak laki-laki itu tampil dalam pertempuran melawan para elf. Terus terang, dia harus mengakui bahwa seorang pemuda seperti William benar-benar sulit ditemukan. Kurasa ini juga bagus, Efeksius merenung. Aku yakin Kaisar Leonidas juga akan setuju. Para pelindung saling bertukar pandang sebelum tersenyum dalam hati. Ini adalah kejadian yang tidak terduga, tetapi secara keseluruhan Kraetor Empire mendapat banyak keuntungan dari perang ini. Mereka juga menatap William dengan penuh harap dan bertanya-tanya bagaimana reaksi anak laki-laki itu setelah mengetahui bahwa dia baru saja membuat keputusan yang tidak dapat ditarik kembali, bahkan jika dia menangis sejadi-jadinya Pangeran Jason yang baru saja kembali dari Angkatan Darat untuk memeriksa kondisi permaisuri Sidoni langsung pucat pasi saat melihat kalung di leher sang ratu. Kakau, apa yang telah kau lakukan? Pangeran Jason menyerbu ke depan dengan maksud untuk mematahkan kalung di leher calon istrinya. Bagaimana mungkin ia bisa menerima kenyataan seperti itu? Gadis yang akan dinikahinya diperbudak oleh orang lain membuatnya sangat cemburu dan marah. Nero langsung menghalangi jalan sang pangeran muda. Pelindung itu menyilangkan tangan di dada. Jelas bahwa ia tidak berniat membiarkan Pangeran Jason melampiaskan amarahnya kepada dua orang yang telah melakukan ini atas kemauan mereka sendiri. Menyerahlah, Pangeran Jason, kata Nero tegas. Permaisuri sudah membuat keputusannya. Ini bukan sesuatu yang bisa kau ganggu. Bagaimana mungkin? Jelas, ia menggunakan sesuatu untuk membingungkannya. Protes Pangeran Jason. Bagaimana mungkin ia meminta seseorang untuk memperbudaknya? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin, kata orang yang mengenakan jubah hitam itu dengan geli. Saya sendiri yang memeriksa kondisi mentalnya. Dia tidak berada di bawah pengaruh apapun. Ini dilakukan atas kemauan dan pilihannya sendiri. Bahkan jika Anda tidak dapat menerimanya, Anda tidak punya pilihan selain menerimanya. Pangeran Jason menggertakkan giginya karena marah.
Para pelindung telah mengambil sikap dan bahkan jika dia mengamuk, itu tidak akan berpengaruh apapun. Itu hanya akan membuatnya tampak seperti anak kecil yang kehilangan mainan kesayangannya, yang akan membuat yang lain memandang rendah dirinya. Ini belum berakhir. Pangeran Jason bersumpah, Yang Mulia masih akan memiliki keputusan akhir dalam masalah ini. Pria berjubah itu mengangguk. Memang begitu. Jika Anda memiliki keluhan, Anda harus menunggu sampai kami kembali ke Kekaisaran Kreator untuk menyuarakannya. Pangeran Jason mendengus dan dengan penuh kebencian pergi dengan marah. Dia tidak tahan melihat gadis impiannya dipeluk oleh pria lain. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dia terima, dan dia akan melakukan segala daya untuk mendapatkan persetujuan ayahnya ketika mereka kembali ke Kekaisaran Kreator. Efexius memperhatikan pangeran pergi dan mendesah dalam hati. Dia sudah tahu tentang ketertarikan kuat Pangeran Jason pada permaisuri, tetapi dia pikir itu hanya karena kekuatan pesonanya. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya kembali ke William sambil mengusap dagunya sambil merenung. Half-elf ini tampaknya kebal terhadapnya. Efexius merenung. Mungkin, ini juga sebabnya permaisuri menyukainya. Sementara Grand Archmage dari Kerajaan Kreator tenggelam dalam pikirannya, pergulatan internal telah terjadi di dalam pikiran Sidoni. Kurang dari tukar denganku. Aku juga ingin memelukmu, sayang. Lebih besar dari, kamu bisa melakukannya nanti. Biarkan aku seperti ini sedikit lebih lama. Kurang dari ini tidak adil. Bagaimana bisa kau memonopoli Darling untuk dirimu sendiri? Aku juga ingin sedikit aksi. Lebih besar dari, kenapa kau begitu ngotot? Ini sudah jadi kesepakatan. Dia tidak bisa mundur bahkan jika dia melepaskan kalung di leher kita. Ini kemenangan kita. Kurang dari, yah, kau benar juga. Tapi, tetap saja, lebih besar dari. Permaisuri muda saat ini memejamkan matanya saat dia bersandar pada tubuh William. Half-elf itu hanya berpikir bahwa dia masih merasa lemah karena dia baru saja dihidupkan kembali belum lama ini, jadi dia membiarkannya menempel padanya untuk sementara waktu. Pada saat itulah Efexius mendekatinya sambil tersenyum. Selamat untukmu, William, dan untukmu juga, Permaisuri Sidoni, kata Efexius sambil tersenyum. Aku yakin pernikahan akbar yang akan berlangsung beberapa tahun dari sekarang akan dibicarakan, tidak hanya di Kekaisaran Kreator, tetapi juga di seluruh benua tengah. William, yang mendengar kata-kata Efexius, memiringkan kepalanya ke samping dengan bingung. Pernikahan apa? Tanya William. Tentu saja pernikahanmu, senyum Efexius melebar. Hah, apa yang kau bicarakan? Kau tidak tahu. Memasangkan kalung budak pada anggota keluarga kerajaan Kekaisaran Kreator sama saja dengan memasangkan cincin kawin di jari mereka. Tubuh William bergetar. Ia hendak menarik kalung dari leher Permaisuri Sidoni, ketika Permaisuri yang lesu itu bangkit dan mundur dengan tergesa-gesa. Ia kemudian bersembunyi di balik punggung pelindung berambut ungu itu, untuk mencegah William melepaskan kalung dari lehernya. Sudut bibir William berkedut ketika ia melihat betapa lincahnya permaisuri yang pernah mati itu. Ia kemudian mengalihkan perhatiannya ke Archmage yang tersenyum di sampingnya dan sangat tergoda untuk menamparkan wajah Efexius. Apa maksudmu pernikahan? Aku tidak tahu adat ini, protes William. Yah, kau bukan orang pertama, dan kau juga bukan orang terakhir yang mengatakan itu, jawab Efexius. Apa maksudmu? Aku bukan orang pertama maupun terakhir. Tanya William. Efexius mendekat ke William dan membisikkan sesuatu di telinganya. Ekspresi half-elf itu langsung berubah saat ia menyadari bahwa ia telah dijebak oleh permaisuri Succubus. Baiklah, jangan khawatir, Efexius menepuk bahu William. Kau masih muda dan pernikahan harus menunggu beberapa tahun lagi. Selain itu, Kaisar Kreator akan memiliki keputusan akhir dalam pernikahan ini. Kau hanya perlu mengunjunginya di Kekaisaran Kreatore dan meyakinkannya bahwa kau telah ditipu. William hendak memprotes lagi saat ia ingat bahwa ia masih memiliki masalah yang harus diselesaikan di Kekaisaran Kreator. St. Ashe, dan kutukan Ishak baru bisa dicabut setelah dia bertemu dengan saudara laki-laki Lady Astrid, Amon. Markas operasinya berada di Kekaisaran Kreator, jadi membakar jembatannya di sini hanya akan mempersulitnya di masa depan. Half-elf itu hanya menatap awan gelap yang menggantung di langit dengan pasrah. Dia tahu bahwa dia masih harus menjelaskan dirinya kepada para kekasihnya tentang pernikahannya dengan permaisuri Sidoni yang telah berhasil menipu William dengan menggunakan hati nuraninya untuk melawannya. Efexius terkekeh dalam hati saat dia melihat ekspresi half-elf yang pasrah.
Memiliki menantu seperti William akan menjadi keuntungan besar bagi prestise Kekaisaran Kreator. Dia bukan hanya putra dari Saintess of the Elf, dia juga putra dari pahlawan manusia yang telah melawan invasi iblis. Garis keturunannya solid, dan jasa yang telah dia lakukan selama perang ini juga patut dicatat. Dengan resume yang mengesankan seperti itu, hampir dapat dipastikan bahwa William akan menjadi menantu keluarga Kerajaan Kreator. Satu-satunya hal yang akan menyegernya sepenuhnya adalah dekrit kekaisaran Kaisar Leonidas. Selama itu dikeluarkan, William tidak akan bisa melarikan diri, bahkan jika dia menumbuhkan sayap dan terbang menjauh. Setelah meratapi situasinya saat ini, William menghela napas dan menatap permaisuri yang mengintip dari balik wanita berambut ungu itu. Permaisuri Sidoni balas menatap William dengan senyum menggoda di wajahnya. Namun, matanya dipenuhi dengan cinta. Hal ini membuat half-elf itu mendesah sekali lagi sebelum berjalan menuju Bondragon yang akan membawanya kembali ke perkemahan Kerajaan Helan. Para mayat hidup yang telah mengawal William dalam usaha ini melirik permaisuri muda sebelum mengikuti pangeran vampir mereka kembali ke kota Gladiolus. Meskipun mereka telah mati selama ribuan tahun, mereka masih menghargai keberanian permaisuri muda dalam menjerat satu-satunya orang yang berhasil menang melawan taruhan Malachai. Meskipun ada banyak liku-liku, perang akhirnya berakhir. Beberapa tahun ke depan, pertempuran antara para peri dan kerajaan Helan akan dikompilasi dan dikirim ke berbagai fraksi, kerajaan, kekaisaran, dan akademi di seluruh dunia Hestia. Meskipun banyak hal yang dihilangkan seperti tongkat Malachai dan tanah abadi, ceritanya tetap sesuai dengan bagaimana peristiwa itu terjadi. William, bersama para kekasihnya, dan permaisuri Sidoni telah menjadi pusat perhatian dalam kisah ini. Banyak rakyat jelata, bangsawan, dan anggota keluarga kerajaan tidak akan mampu menahan diri untuk tidak memujinya dan menyebutnya sebagai mahakarya. Itu adalah kisah klasik yang masih akan dibicarakan ribuan tahun ke depan. Sebuah kisah yang akan menjadi yang pertama di antara beberapa kisah tentang gembala legendaris yang telah meninggalkan jejaknya di halaman sejarah di dunia pedang dan sihir. Ini milikku. Seru Kasogonaga sambil memegang inti binatang milik Erchitu dengan erat. Kau sudah mendapatkan kepala naga itu. Ini milikku. Soglav terkekeh sambil bergerak mendekati Trenggiling yang menatapnya dengan ekspresi penuh tekad. Apa yang kau bicarakan? Aku menangkap kepala naga itu dengan adil, kata Soglav dengan tenang. Juga, akulah yang mengamankan cincin penyimpanan dari Elandor. Kau tidak hanya memiliki kepala naga itu dan inti binatangnya, kau juga memakan peri bajingan itu. Kau sudah mendapat untung, jadi ini milikku. Trenggiling bersikeras menyimpan inti binatang milik Erchitu untuk dirinya sendiri. Ia berencana memakannya untuk menaikkan pangkatnya, dan mencapai puncak pangkat milenium sesegera mungkin. Bagaimana kalau kita bicarakan ini? Mari kita bernegosiasi seperti binatang buas yang beradab. Enyahlah. Sudut bibir Erchitu berkedut saat ia melihat kedua temannya mulai bergulat untuk mendapatkan biskor miliknya. Pemimpin Williams Revenant sangat tergoda untuk menamparkan kedua makhluk menyebalkan itu dan berkata, "Apakah aku lelucon bagi kalian berdua?" Beberapa menit kemudian, Kasogonaga dengan senang hati menggerogoti biskor milik Erchitu. Soglav tergeletak di tanah tak sadarkan diri, karena sang demigod menggunakan kekerasan dan berguling-guling di sekujur tubuh demonik dog hingga matanya terguling di rongganya. Itulah pemandangan yang dilihat William saat ia tiba untuk memeriksa kondisi Erchitu. Kasogonaga melambaikan tangan padanya saat suara renyah keluar dari mulutnya. Ia memakan biskor milik Erchitu seolah-olah sedang memakan sekantong keripik kentang. "Erchitu, kau yakin tidak ingin menyeberang?" tanya William. "Aku akan melakukan upacara pemurnian dalam 1 jam. Kau masih bisa berubah pikiran." Erchitu menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku akan terus melayani sampai kau menyeberang ke alam baka. Ini adalah apa yang aku, dan Revenant lainnya, putuskan selama pertemuan kita." "Mengerti. Namun, jika kau berubah pikiran, katakan saja padaku, oke?" "Oke." William melirik Kasogonaga sekilas sebelum menuju ke luar kota. Trenggiling berwarna pelangi itu memiliki ekspresi bahagia di wajahnya saat ia terus memakan biskore milik Erchitu. Half-elf menganggap pemandangan ini lucu, tetapi karena Erchitu tidak keberatan dengan itu, ia juga tidak mengatakan apa-apa. 1 jam kemudian, William berdiri di luar kota tempat para prajurit super, dan para golem abu berkumpul. Jutaan prajurit skeleton yang telah berada di tanah abadi selama ribuan tahun, juga ada di sana. Meskipun mereka hanya tulang sekarang,
kobaran biru di rongga mata mereka yang cekung menyala karena antisipasi. William menatap pasukan yang mengagumkan ini dan mendesah. Legiun mayat hidup telah melindungi benteng terakhir kemanusiaan selama ribuan tahun. Sekarang saatnya bagi mereka untuk beristirahat. Malachai juga memberikan persetujuan diam-diamnya atas tindakan William. Meskipun tidak ada kata-kata yang diucapkan di antara mereka berdua, Dracoli tetap bungkam tentang apa yang akan dilakukan William. Alih-alih manusia, peri mayat hidup sekarang tinggal di dalam Avalon. Mereka adalah pasukan pengganti yang akan bertugas sebagai pelindung benteng selama bertahun-tahun yang akan datang. Atas nama umat manusia, terimalah rasa terima kasihku yang sebesar-besarnya atas keberanian kalian. Tanpa kalian, kami tidak akan menikmati hal-hal yang kami miliki saat ini. William membungkuk dengan hormat. Semoga kalian semua melewati siklus reinkarnasi dengan selamat dan diberkati dengan kehidupan baru yang layak untuk pengorbanan kalian. Para skeleton mengangkat senjata mereka untuk memberi hormat pada kata-kata William. 3 Goliat, dan 3 penguasa yang sekarang menunggangi kilin mayat hidup menatap rekan-rekan mereka. Mereka menolak untuk menyeberang ke alam baka, dan ingin tetap tinggal di dunia Hestia. William menghormati keputusan mereka, dan bahkan senang bahwa mereka berencana untuk tinggal. Selama mereka masih ada, para penjaga benua Silvermoon tidak akan berani mengingkari janji mereka untuk menyerah. Kemudian Half-Elf itu melihat ke arah Ash Golem dan Super Soldier yang berdiri di samping Undead Legion. Aku juga berharap kalian semua menemukan kebahagiaan dalam kehidupan baru kalian, kata William lembut. Yakinlah, tanah ini sekarang damai. Pengorbanan kalian tidak akan dilupakan. Aku akan memastikan bahwa tidak seorang pun dari kalian akan dilupakan. Ash Golem dan Super Soldier membuat gerakan halus. Itu adalah cara mereka berterima kasih kepada William karena memberi mereka kesempatan untuk menyeberang. William mengangkat tangan kanannya, dan segera ditutupi dengan kobaran api putih. Api pemurnian menyala terang saat kobarannya membubung lebih dari 100 meter ke udara. Jika takdir mengizinkannya, mari kita bertemu lagi, William menyatakan. Selamat tinggal, semuanya. William melambaikan tangannya dan kobaran api putih jatuh di atas Undead Legion, Ash Golem, dan Super Soldier. Kobaran api menyebar cukup cepat, menyelimuti mereka semua seolah-olah mereka adalah daun kering. Para elf, pasukan Kreator, ras Minotaur, dan para penyintas kerajaan Helan menyaksikan pemandangan menakjubkan ini dengan ekspresi serius. Tak lama kemudian, tawar yang terdengar dari kobaran api. Seolah-olah percikan api dinyalakan, lebih banyak tawa menyusul hingga menjadi suara sorak-sorai. Ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan jiwa bangkit dan berputar-putar di langit ibu kota. Beberapa mendekati William dan mengucapkan terima kasih. Yang lain mendoakannya, dan beberapa mengatakan kepadanya bahwa mereka akan membalas budi jika mereka bertemu lagi di masa depan. Itu adalah pemandangan yang menggembirakan, namun, William tidak dapat menghentikan air matanya agar tidak jatuh. Dia telah mengunci emosi di dalam hatinya setelah menyaksikan kegelapan umat manusia. Kegelapan di dalam hatinya belum hilang. Itu masih ada di sana, namun, setelah mendengar para juara umat manusia, yang berdiri melawan pasukan para dewa, berterima kasih kepadanya karena telah membiarkan mereka menemukan kedamaian sejati, dia tidak dapat menghentikan air mata agar tidak jatuh seperti hujan. Mereka adalah pahlawan di era yang telah lama terlupakan, dan sekarang, mereka akan memulai perjalanan baru, di suatu tempat di luar sana. Bahkan awan gelap yang menggantung di benua selatan tidak dapat menghalangi jalan mereka. Lingkungan sekitar telah menjadi gelap, tetapi jutaan jiwa bersinar seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit. William melambaikan tangannya untuk mengantar mereka semua pergi, dan mereka melambaikan tangan kepadanya sebelum naik ke surga. Indah sekali, kata Wendy lembut. Celine, Ashe, St, dan Isaac, yang berdiri di sampingnya menganggukkan kepala tanda setuju. Itu memang pemandangan yang indah. Pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Beberapa jam setelah William menyelesaikan upacara pemurniannya, Permaisuri Sidoni menatap pantulan dirinya di cermin dan terkikik. Tangannya membelai kerah budak di lehernya yang menandainya sebagai seseorang yang menjadi milik William. Menurut adat istiadat Kekaisaran Kreator, anggota keluarga kerajaan yang telah diberi kerah budak, atas kemauan mereka sendiri, akan menjadi pasangan seumur hidup dari orang yang mengenakan kerah di leher mereka.
Meskipun ini mungkin terdengar seperti tradisi yang aneh, sebenarnya itu adalah aturan yang diturunkan oleh kaisar pertama kekaisaran saat pertama kali didirikan. Itu lebih seperti permainan. Setiap anggota keluarga kerajaan di dunia Hestia dilindungi dari efek kerah budak. Artinya, meskipun mereka dipaksa mengenakan kalung di leher mereka, mereka dapat melanggar perintah dari apa yang disebut tuan mereka. Hal ini juga berlaku bagi para anggota keluarga kerajaan Kreator. Namun, syarat Amon, sebelum ia menjadi dewa pelindung mereka, adalah bahwa permainan ini harus ditambahkan ke tradisi mereka. Tentu saja, ia juga memberlakukan persyaratan untuk itu. Kalung budak harus dikenakan atas kemauan mereka sendiri. Jika ada yang berani memasang kalung budak pada garis darah kerajaan kekaisaran Kreator, mereka akan dikutuk oleh Amon sendiri dan jiwa mereka akan diseret ke neraka, untuk menderita siksaan abadi, ketika mereka mati. Selama aturan ini dipatuhi, salah satu dewa dari neraka yang tidak akan kalah dari Cernunos dalam hal perubahan suasana hati akan tetap menjadi dewa pelindung kekaisaran Kreator. Sejak saat itu, anggota keluarga kerajaan telah mengikuti aturan ini. Bahkan kaisar kekaisaran Kreator yang berkuasa dengan bangga mengenakan kerah budak di lehernya. Ini membuktikan betapa tidak dapat diganggu-gugatnya adat istiadat ini. Meskipun ada banyak kemalangan, kita tetap melakukannya pada akhirnya, Morgana, kata Permaisuri Sidoni sambil menatap bayangannya di cermin. Kurang dari ya, lebih besar dari. Bayangan di cermin itu menyeringai. Morgana kemudian membelai kerah di lehernya dan mendesah. Kurang dari saat para peri memutuskan untuk datang ke sini untuk bernegosiasi, nasib mereka telah ditentukan. Lebih besar dari. Morgana tersenyum manis pada separuh dirinya, yang menatapnya dengan seringai jahat. Bertentangan dengan apa yang dipikirkan delegasi peri, Permaisuri Sidoni telah berhasil menanamkan mantra pesonanya di dalam kesadaran mereka, saat mereka menatapnya. Sejak awal, Elandor dan Alessio telah jatuh ke tangannya. Namun, dia tidak mengerahkan kendalinya atas mereka sampai menit terakhir. Satu-satunya yang berhasil menahan mantra pesonanya adalah Neru. Seekor binatang buas yang tak terhingga tidak mudah untuk ditaklukkan, namun, ketika dia terluka selama serangan tunggalnya di kerajaan Helan, Pangeran Ernest terpaksa menggunakan amarah surga. Serangan ini tidak hanya memotong lengan Neru, tetapi juga memotong ruang dimensi. Hal ini memungkinkan Lady Eros untuk mengirimkan seutas mantra ilahinya untuk menembus tubuh Neru, saat dia melarikan diri. Ini dilakukan dengan sangat rahasia, karena Lady Eros perlu mengikuti aturan tertentu yang diberlakukan kepada mereka oleh kuil 10.000 dewa. Jika Pangeran Ernest tidak menggunakan serangan itu, Lady Eros tidak akan dapat menempatkan mantra pesona pada tubuh Neru, yang dapat dia gunakan untuk memanipulasinya kapan saja. Segala sesuatu yang direncanakan para peri diketahui oleh Sidoni, karena dia dapat melihat dan mendengar apa yang dapat dilihat dan didengar oleh para terpesonanya. Hal ini memungkinkannya untuk memperoleh akses penuh ke informasi rahasia yang hanya diketahui oleh para peri. Permaisuri Sidoni juga memberikan perintah-perintah halus kepada Elandor, yang telah mencegah komandan peri mengeluarkan perintah-perintah penting pada saat yang tepat. Kurang dari tetap saja, Lady Eros seharusnya memberitahu kita rencananya. Neru yang tiba-tiba menyerang Darling bukanlah sesuatu yang kita ketahui sebelumnya. Jika kita hanya tahu apa yang direncanakan Dewi kita mungkin telah membuat persiapan kita sendiri. Lebih besar dari, benar, tetapi, jika kita tahu tentang rencananya, aku khawatir hasilnya tidak akan sama. Mungkin Lady Eros tahu bahwa kita akan terlalu banyak berpikir dan memutuskan untuk merahasiakannya. Upaya Neru untuk membunuh William diatur oleh Dewi Nafsu. Itulah caranya membantu anak-anak perempuannya menjalin hubungan yang lebih dalam dengan anak laki-laki berambut merah yang dicintai anak-anak perempuannya. Permaisuri Sidoni dan Morgana tahu bahwa William adalah seseorang yang peduli terhadap orang-orang yang penting baginya. Mereka cukup tersentuh ketika William menggunakan artefak penyelamat hidupnya untuk menghidupkan mereka kembali. Baju zirah yang mereka kenakan disebut baju zirah permaisuri abadi. Itu adalah hadiah dari Lady Eros untuk mereka guna memastikan keselamatan mereka. Siapapun yang mengenakan baju zirah itu akan dihidupkan kembali dari kematian setelah 1 jam berlalu. Kemampuan ini dapat diaktifkan setiap 3 hari sekali. Permaisuri muda mengambil risiko yang diperhitungkan, dan itu membuahkan hasil. Jika William tidak menghidupkan mereka kembali, maka perasaan mereka terhadap William mungkin telah berubah. Putri Sidoni mencari seseorang yang bersedia mencintainya dengan sepenuh hati.
Tindakan tanpa pamrih William telah membuat cintanya kepada half-elf itu semakin membara di dalam hatinya. Dengan ini, Sir William akan menjadi tunangan kita. Kurang dari ya. Sekarang, kita hanya perlu memiliki hubungan yang baik dengan kekasihnya yang lain dan itu akan sempurna. Juga, dia menyebutkan bahwa dia berencana untuk mengunjungi Kekaisaran Kreator di benua tengah. Begitu dia sampai di sana, kita bisa segera membuat persiapan pernikahan. Kita akan berada di wilayah asal kita. Lebih besar dari. Permaisuri Sidoni tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia yakin bahwa William akan menolak dengan sekuat tenaga, tetapi jika dia benar-benar perlu melakukan sesuatu di dalam Kekaisaran Kreator, dia harus mendapatkan izin dari keluarga kerajaan terlebih dahulu. Wanita cantik itu tersipu ketika dia mendengar rencana licik Morgana untuk memeras William hingga kering dan mendapatkan bayinya. Meskipun dia sudah terbiasa dengan sifat penuh nafsu pasangannya, dia tidak keberatan memiliki anak William. Dia telah lama memutuskan bahwa dia hanya akan melahirkan anak-anak dari pria yang akan merebut hatinya.